Leopard A. Dia adalah bintang paling terkenal di tempat ini. Kamu kalah. Selamat kepada Dewa Judi kita Gaujin, yang dalam acara makan malam judi amal ini sekali lagi berhasil meraih kemenangan, dan sukses mempertahankan gelar sebagai Dewa Judi, serta menjadi yang pertama dalam 100 tahun terakhir, satu-satunya orang yang telah menyumbangkan dana, untuk aksi amal lebih dari 30 miliar dolar sebagai Dewa Judi. Dewa Judi, Dewa Judi, Dewa Judi, Dewa Judi, Dewa Judi. Seri 3 sampai as, sepasang joker, dan ditambah satu kartu kecil. Sempurna! Aku menang! Ayo cepat berikan uangnya. Xiao ya, kita hanya bermain Dou Dishu. Apa harus sejago itu? Benar sekali, keberuntunganmu terlalu bagus ya. Aduh, mau bagaimana lagi? Sepertinya hari ini Dewa Kekayaan sedang memihakku. Ayo cepat bagikan kartunya. Ayo. Hari ini Dewa Kekayaan benar-benar datang. Kartuku sangat bagus. Hei, Xiao ya, karena kartumu sedang sangat bagus. Bagaimana kalau kita main yang sedikit besar? Satu putaran 10.000 dolar. Bagaimana? Ya, main yang lebih besar. Kalau cuma 300 atau 200, taruhan trik kecil kecil. seperti itu. Sungguh tidak menarik. Kalau menang pun, kamu bisa dapat lebih banyak. Itu. Baiklah kalau begitu. Semua sudah tersusun rapi. Nona cantik. Di meja judi itu dari 10 kali bertaruh 9 kali pasti kalah. Tidak bertaruh barulah pemenang yang sesungguhnya. Main iseng-iseng saja sudahlah. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kami sedang bermain di sini. Memangnya apa urusannya denganmu? Tukang penjual bar buku sampah, jika kamu berisik sekali lagi, percaya atau tidak aku akan menggulingkan gerobakmu. Bos, tidak perlu sampai seperti itu. Bos, terima kasih atas pengingatnya. Lupakan saja. Putaran ini aku tidak mau main lagi. Aku sudah kalah sepanjang malam. Aku mengandalkan putaran ini untuk balik modal. Kamu pedagang kaki lima brengsek. Berani sekali merusak keberuntunganku. Bos, turunkan itu. Turunkan. Nomor plat mobilnya angka 8-nya ada 6. Itu plat mobil Chen Liu, petinggi dari kamar dagang Guangshang. Murid langsung dari Dewa Judi Gaujin, tangan iblis dari Habei Landau yang sangat terkenal itu, dia adalah Chu Xiaodao. Wah, Kak Jin. Sepertinya hari ini bisnismu di kedai ini sedang sangat ramai ya. Guru, apa Anda butuh bantuan saya untuk menangani ini? Jin, Kak Jin, Guru, Bos, sebenarnya siapa kamu? Aku ini hanya penjual barbeque di pinggir jalan. Sudah kenyang, kan? Mari aku hitung totalnya. Semuanya adalah 382. Kalian mau bayar tunai? Atau scan kode? transfer saja. Saya akan transfer. Uang masuk 2 juta. Wah, ini kebanyakan. Sisanya adalah uang tip, tidak perlu dikembalikan, tidak usah dikembalikan. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Datanglah kembali. Bos, terima kasih telah menolongku hari ini. Ini nomor kontakku ya. Aku siap sedia kapanpun dibutuhkan. Guru, Anda adalah sang dewa judi yang hebat, tapi sepanjang hari malah diam di kedai menjual barbeque. Hasil setahun yang hanya sedikit itu bahkan tidak sebanding dengan 1 kali kemenangan main kartu. Apa menurutmu aku mengajarkan ilmu judi untuk cari uang? Gunakan trik untuk menghentikan perjudian. Sebanyak apapun uang yang dimenangkan di meja judi, pada akhirnya harus dikembalikan. Kedai ini memang kecil dan hasilnya sedikit, tapi ini adalah uang halal. Oh, Kak Jin. Meskipun apa yang kamu katakan itu benar, tapi sejak kamu menikah, sudah 10 tahun kamu tidak pernah menampakkan diri. Dunia judi di Sabe saat ini penuh dengan kelicikan. Orang-orang bodoh dari luar kota. Setelah sampai di Sabe, semuanya berlagak menjadi jagoan. 10 tahun lalu Su Yuzhen menyelamatkanku. Selama 10 tahun ini kami hidup sangat bahagia. Sekarang bagiku, hanya keluarga yang paling penting. Jangan mencoba membujukku untuk kembali lagi. Kak Jin, aku bukan ingin mengajakmu kembali ke dunia judi, tetapi kota Sabe ini, ia sangat membutuhkanmu. Sudah, jangan katakan apa-apa lagi. Hari ini adalah hari ulang tahun putriku. Tolong jaga kedainya. Bos Chen, kalau guru tidak mau kembali, bagaimana nasib kita nantinya? Sabe adalah wilayah kita. Walaupun Kak Jin tidak turun tangan, kita juga harus menjaga reputasi dunia judi Sabe. Kak Jin belajar berjudi sejak kecil. Ia pernah bersumpah untuk menghentikan judi dengan keahliannya. Aku percaya, setelah dia tahu kekacauan di Sabe, pasti dia tidak akan diam saja tanpa membantu.
Yue Yue, hari ini adalah ulang tahunmu. Mama sedang membicarakan bisnis sekarang. Sebentar lagi, Papa dan Mama akan menemanimu merayakan ulang tahun. Bagaimana? Papa lihat Mama sudah keluar. Papa, siapa pria paman yang merangkul Mama itu? Yue Yue, biar Papa menemanimu merayakan ulang tahun dulu, ya? Lalu bagaimana dengan Mama? Mama harus sibuk bekerja dulu. Kita pulang ke rumah saja. Balonku. Gaojin, Yue Yue, tunggu Papa sebentar di sini. Gaojin, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang aku lakukan di sini? Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Apa yang kamu bicarakan ngawur? Aku bicara ngawur. Apa yang sedang kamu lakukan dengan pria ini? Apa yang kulakukan? Apa aku perlu menjelaskannya padamu? Lagi pula, tentang urusan bisnisku. Apa kamu akan paham jika aku jelaskan? Urusan bisnis? Kalau aku tidak datang, apa kalian berdua akan membicarakannya sampai ke kasur? Tutup mulutmu. Gaojin, kamu benar-benar membuatku kecewa. Sekarang juga, tanda tangani surat perceraian ini untukku. Su Yuzhen, bukankah kamu sudah lama menunggu hari ini? Apa aku salah? Gaojin, bisakah kamu membuka matamu lebar-lebar dan berkaca? Menikah 10 tahun, kamu masih saja penjual bakaran, sedangkan sekarang aku adalah direktur utama grup Su. Apa menurutmu kamu pantas untukku? Sejujurnya aku katakan padamu, kalau bukan karena kakek memaksaku sebelum beliau tiada, aku tidak mungkin sudi menikah denganmu. Hanya karena kata tidak pantas. Kamu mengakhiri 10 tahun hubungan kita. Aku akan menandatangani perjanjian ini, tapi Yue Yue harus ikut denganku. Tidak mungkin. Yoyo harus ikut denganku. Dengan uang receh hasil jualan bakaranmu, apa kamu bisa memberinya kehidupan layak? Yuzhen, butuh bantuan? Tidak perlu. Bagiku uang hanyalah kertas sampah. Tapi aku tidak tahan jika Yue Yue memanggil pria lain dengan sebutan papa. Diam kamu. Su Yuzhen, 10 tahun lalu kamu menyelamatkanku, dan aku sudah melindungimu selama 10 tahun. 10 tahun berlalu, tamparan ini telah memutuskan hubungan 10 tahun kita. Sobat, jangan bicara soal perasaan lagi, hidup itu tentang urusan dapur, tentang uang. Bahkan untuk ulang tahun putrimu, kamu hanya bisa memberi kue murah seharga puluhan dolar. Aduh, sedangkan yang kuberikan secara cuma-cuma kepada Yuzhen adalah gelang berlian seharga puluhan ribu dolar. Lihat tidak? Ini boneka Labubu edisi terbatas yang tidak bisa dibeli meski punya uang. Sedangkan kamu hanya bisa memberi sebuah boneka usang. Dunia luar itu, yang bicara adalah kemampuan dan modal. Sampah sepertimu, atas dasar apa mau bersaing denganku? Kamu boleh membawa pergi Su Yuzhen dengan uangmu. Tapi kamu, jangan berani-berani mendekati putriku. Kalian tidak boleh menindas papaku. Aku sama sekali tidak tertarik pada putrimu, aku hanya menginginkan istrimu. Aku hanya berjanji untuk mengenalkannya pada bos kamar dagang Guangshang yaitu Chen Liu. Hei! Dan dia langsung bergegas mengikutiku. Oh ya, istrimu itu sangat menggoda. Gaojin, lepaskan tanganmu. Apa kamu sudah gila? Apa kamu tahu betapa mengerikannya kekuatan di balik Tuan Muda Liu? Apa kamu mau membuat keluarga Su tamat? Bagus sekali, Tuan Muda Liu. Lupakan saja. Kamu tidak akan mengerti meski aku memberitahumu. Gaojin, aku akan memberimu waktu 1 hari terakhir. Habiskanlah waktu merayakan ulang tahun Yue Yue sampai selesai. Tapi besok, kamu harus mengembalikan Yuyu kepadaku. Papa, jangan bertengkar dengan Mama. Yue Yue takut. Yue Yue, anak-anak tidak mengerti masalah orang dewasa. Papa akan menemanimu merayakan ulang tahun, ya? Yuzhen, selamat untukmu ya. Akhirnya kamu terbebas dari belenggu yang selama ini mengekangmu. Bagaimana kalau malam ini kita makan bersama untuk merayakannya? Kak Cheng, kita hanya memiliki hubungan kerjasama bisnis, makan bersama itu tidak perlu. Lalu, terima kasih atas hadiahnya. Tapi, ini terlalu berharga, tidak pantas jika aku menerimanya. Jadi sebaiknya aku kembalikan saja kepadamu. Sama-sama. Sama-sama. Aku tadi hanya ingin membantumu lepas dari kejaran sampah tak berguna itu. Sepertinya Su Yuzhen terhadap sampah itu masih memiliki perasaan. Aku harus memikirkan cara agar mereka benar-benar berpisah selamanya. Papa, Ya, kapan Papa bisa berbaikan dengan Mama? tenang saja, Yue Yue. Besok Papa akan bicara baik-baik dengan Mama. Yue Yue, apakah makan malam ini menyenangkan? Menyenangkan. Kalau begitu,
Ayo kita pulang. Baik, Kamu tidak apa-apa? Papa. Yue tidak apa-apa. Tapi kepalamu berdarah. Yue bantu usap ya. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Apa kamu buta? Hei, Marga Gao. Tuan Muda Liu memintaku menyampaikan pesan padamu. Jika masih terus mengusik Nona Su, lain kali bukan sekadar kecelakaan mobil. Liu Jincheng. Guru, Anda tidak apa-apa? Bawa Yue ke tempat aman. Dan soal Liu Jincheng itu, selidiki latar belakangnya. Liu Jincheng ini adalah naga menyeberang sungai yang dibicarakan Bos Chen itu. Mengandalkan keahlian berjudinya, dia membuat seluruh HB Landau menjadi berantakan, tidak karuan. Tapi guru jangan khawatir, masalah ini serahkan saja padaku untuk menanganinya. Tidak peduli dia naga menyeberang sungai atau macam rangkak, siapapun yang berani menyentuh putriku, akan aku habisi. Memetik daun menerbangkan bunga, kekuatan guru masih tetap sangat luar biasa. Keluarga Lin, nona muda ketiga Lin Suewei dari ibu kota. Bagaimana bisa dia datang ke sini? Dewa Judi Tuan Gao, akhirnya aku bisa melihatmu langsung. Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan dengan Anda. Bisakah Anda memberiku kesempatan ini? Tidak ada waktu. Aku punya hal yang lebih penting untuk dikerjakan. Sayang, Papa pergi sebentar untuk urusan lain. Jaga dia baik-baik. Tenang saja. Tuan Gao, Nona Lin, cepat atau lambat aku akan memilikimu. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak mungkin kalah. Besar, 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 kecil, kecil, kecil. Yo, wajah baru ternyata. Tuan, ingin main apa di tempat kami ini? Bos kalian bermarga Liu, kan? Panggil dia keluar. Aku ingin bermain beberapa ronde dengannya. Bos, kami tidak bisa ditemui oleh sembarang orang. Tapi, kalau kamu bisa menang 10 kali berturut-turut, aku akan memanggil bos kami ke sini. Orang terakhir yang bilang padaku soal menang 10 kali berturut-turut, sekarang sedang jadi kulit tambang batubara di luar negeri. Tuan, pakaianmu memang terlihat lusuh, tapi bicaramu besar juga ya. Begini saja, biar aku sendiri yang menemanimu bermain, bagaimana? Tuan, ingin menukar keripik berapa banyak? Semua yang ada di dalam, tukarkan semuanya. Mangsa empuk. Uang tunai. $1.500.000. Serta 1 unit mobil Mercedes. Paman ini pakai baju murahan, tapi membawa banyak uang ya. Benar-benar jangan menilai orang dari penampilannya. Kelihatannya dia cuma pemula yang nekat, sampai mempertaruhkan seluruh hartanya, hanya ingin menjadi kaya mendadak di tempat perjudian seperti ini. Hari ini akan ada pertunjukan yang menarik. Tuan benar-benar sangat dermawan. Tapi, aturan di sini adalah, barang jaminan hanya akan dinilai setengah harga. Semuanya digabung menjadi $2 juta keripik. Bagaimana, Tuan? $2 juta? Itu sudah cukup. Kalau mau menyesal dan mundur sekarang, masih belum terlambat loh. Tuan ingin main apa? Aku akan menemanimu. Blackjack, bacarat, atau dadu? Apapun yang Nona kuasai, aku akan ikut bermain denganmu. Kalau begitu, Blackjack? Blackjack. Poin mendekati 21, menang jika tinggi tanpa melewati batas. Silakan pasang taruhan. 21. 21. Taruh semua. Dari mana asal orang ini? Dia sudah menang 3 ronde berturut-turut. Siapa sebenarnya dia? Dia kesini untuk menantang kita? Periksa untukku. Siapa sebenarnya asal-usul orang ini? Baik. Aku tidak berniat cari masalah. Aku hanya ingin bertemu Liu Jincheng. Biarkan dia menemuiku. Kenapa terburu-buru sekali? Masih ada 7 ronde lagi. Menang dulu, baru bicara. Tetap Blackjack. Menang 4 kali berturut-turut? Bagaimana mungkin ini terjadi? Di tempat perjudian ini, belum pernah ada yang bisa menang 4 kali berturut-turut. Aku hanya akan katakan satu hal. Biarkan Liu Jincheng datang menemuiku. Kak Zeng sudah ketemu. Orang ini bernama Gao Jin. Pekerjaannya adalah penjual BBQ di pasar malam. Istrinya adalah CEO Grup Su, yaitu Su Yuzhen. Seorang penjual BBQ? Bisa sehebat ini? Hubungi bos Liu. Baik. Gao Jin,
Mengapa kamu ada di sini bukannya menemani Yueyu? Di mana Yueyu? Kalau begitu, tanyakan pada pria bernama Liu ini. Apa yang sudah dia lakukan pada putrinya? Hari ini saya akan menuntut keadilan untuk putriku. Gao Jin, jangan sembarangan memfitnahku. Apa memangnya yang aku lakukan? Gao Jin, apa kamu sudah salah paham akan sesuatu? Anda tidak perlu menjelaskan. Tujuanku datang hari ini hanya satu hal. Aku ingin semua orang tahu bahwa putri dari Gao Jin tidak boleh diganggu. Hanya penjual barbeque rendahan? Beruntung menang beberapa kali? Sudah merasa dirinya dewa judi? Hari ini aku akan memberitahumu, apa artinya meja judi yang sebenarnya? Kak Cheng, bagaimanapun aku dan dia pernah menjadi suami istri, semua koin ini sepertinya dia dapatkan dari pinjaman rentenir. Saya mohon, lepaskanlah dia kali ini. Bukannya aku tidak menghargaimu, tapi si bodoh ini sudah berani meremehkan dan menghinaku. Jika aku biarkan saja begitu, bagaimana aku bisa menjaga nama baikku di dunia ini? Tapi, jangan lupa, perusahaanmu bisa melewati krisis kali ini berkat bantuanku. Jika tempat judiku hancur, perusahaanmu juga akan hancur. Baiklah. Gao Jin, ini semua adalah akibat perbuatanmu sendiri. Gao Jin, kamu ingin menemuiku, dan aku sudah di sini. Tapi, kita pakai cara main yang lain. Zajin Hua, adu besar 3 kartu, permainan penuh gertakan. Aku kesini bukan untuk bermain judi denganmu. Aku hanya punya satu permintaan. Minta maaflah pada putriku. Minta maaf? Aku adalah pemilik kasino yang hebat, kamu memintaku meminta maaf pada gadis kecil? Omong kosong. Baik, jika tidak mau minta maaf, maka aku akan menang sampai kamu meminta maaf. Gao Jin, apakah kamu sudah gila? Membawa uang sebanyak ini ke meja judi? Hanya untuk memaksaku meminta maaf pada gadis kecil? Yue adalah putriku. Jika kamu melukainya, maka kamu harus membayar harganya. Bagikan kartu untuk Zajin Hua. Gao Jin, sejak kecil aku sudah melatih ketajaman mataku. Aku bisa mengingat setiap kartu yang dibagikan bandar. Jika kamu berani bertaruh denganku, bersiaplah untuk jatuh dan hancur selamanya. $100.000. Ikut 100.000 tanpa lihat. Berani ikut tanpa melihat kartu? Gao Jin, keberanianmu boleh juga? Keberanianku bukan urusanmu. Aku berikan satu kesempatan terakhir. Minta maaflah pada putriku. Jika tidak, aku akan membuatmu kehilangan semua uangmu. Sudah kukatakan, aku tidak mungkin meminta maaf kepada bocah itu. Orang ini sangat percaya diri. Sepertinya kartunya besar. Aku harus memakai cara lain. Aku punya 3 as. Lihat saja bagaimana kamu melawanku. Kali ini aku tambah $300.000. Hebat sekali, trik menukar kartunya itu cukup rapi juga. Sepertinya setelah bertahun-tahun, dia memang punya kemampuan. Liu Jincheng, bermain sekecil ini tidak seru? Aku pertaruhkan semua. Pertaruhkan semua? Seberapa besar kartunya? Ini terlalu berisiko. Jika sampai kalah, seumur hidup tidak akan bisa bangkit lagi. Karena kamu cari perhitungan sendiri, aku ladeni. Aku juga pertaruhkan semua. Buka kartu. Jangan banyak bicara, buka saja kartunya. 3 as, kartu terbesar di permainan ini. Bagaimana bisa kamu mengalahkanku? Liu Jincheng, aku ingin kamu tahu, di saat kamu menolak minta maaf kepada putriku, saat itulah kamu dipastikan akan kalah. Akan kalah? Apa maksudnya? Padahal 3 as itu sudah yang paling besar. Diamlah. Dalam aturan permainan ini, 2, 3, dan 5 adalah kartu terkecil, tapi itu bisa mengalahkan kartu set 3 yang besar. Gao Jin, aku tidak akan pernah minta maaf, dan tidak akan pernah kalah. Hari ini keberuntunganmu sedang baik. Bocah itu tidak sampai tiada. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan membuat putrimu tiada tepat di depan matamu. Benar-benar keras kepala. Jika wajah penjudi adalah keserakahan, maka penipu itu adalah orang yang tak pernah menyerah. Maka aku akan membuatmu kehilangan seluruh hartamu. Dua. Itu kartu terkecil dalam permainan. Beraninya kamu, beraninya bicara besar, Gao Jin. Dua, 3. Apa benar 2, 3, 5? Liu Jincheng, belum terlambat jika kamu ingin menyesal sekarang. Buka. Aku tidak percaya kartumu 2, 3, 5.
Kartu terakhirku adalah 5, 2, 3, dan 5 khusus menghancurkan kartu macan. Liu Jincheng, kamu kalah. Ini. Bagaimana mungkin kartu itu 2, 3, dan 5? Bagaimana bisa keberuntungannya sebagus itu, bisa mendapatkan 2, 3, dan 5? Tidak mungkin. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas, kartunya ada di sini. Sebenarnya apa yang terjadi? Menurut urutan potong kartu tadi, Gao Jin tidak mungkin mendapatkan kartu 2, 3, dan 5. Mata dewaku ini tidak mungkin salah lihat. Liu Jincheng, aku menang. Minta maaflah pada putriku. Aku tidak akan pernah minta maaf. Bawakan uangnya. Bos, uang modal tempat judi kita sudah habis dimenangkan olehnya. Apa? Kenapa tidak mengatakannya dari tadi? Hah? Yusen, kamu masih punya uang, kan? Bantu aku sekali ini, pagi nanti aku kembalikan. Bukan begitu, Tuan Muda Liu. Uang itu adalah modal operasional perusahaan, tidak boleh dipakai. Su Yuzen, jangan lupa, hanya aku yang bisa membantumu, dia tidak bisa menolongmu. Begini saja, aku jamin saat pagi tiba akan segera aku kembalikan. Seseorang, kemari. Di dalam sini ada 3 juta dolar, tukarkan menjadi koin judi untukku. Kita lanjut judinya. Su Yuzhen, apa kamu tahu? Dia hampir mencelakai Yue Yue. Gao Jin, Tuan Muda Liu pernah membantuku. Aku Su Yuzhen bukan orang yang melupakan budi. Aku tidak mungkin diam saja melihatnya tertimpa masalah. Lalu kamu akan diam saja melihat Yue Yue tiada? Dia itu putri kandungmu sendiri. Su Yuzhen, sebenarnya karena kita pernah menjadi suami istri, aku masih ingin memberi kamu sedikit harga diri, tapi karena kamu bahkan tidak peduli pada Yue Yue, kalau begitu bersiaplah untuk bangkrut. Baiklah. Karena kalian ingin melanjutkan, aku akan meladeni sampai akhir. Yang barusan itu, aku hanya sedikit ceroboh, tadi tidak melihatnya dengan jelas. Kali ini kita main gertak kartu. Setiap orang mendapat 10 kartu. Siapa yang habis lebih dulu dia yang menang. Permainan gertak, bergantian menyebutkan poin. Jika tidak percaya, buka kartunya. Mari mulai. Gao Jin, kali ini di hadapan teknik judiku, jangan harap bisa menang dengan keberuntungan. Liu Jincheng menggunakan teknik keringat. Ini adalah teknik curang menggunakan keringat untuk meninggalkan tanda pada permukaan kartu, agar bisa melakukan kecurangan judi. Trik murahan. Gao Jin menutup kartunya begitu rapat. Apa jangan-jangan dia tahu teknik keringatku? Harus menguji kemampuannya. Posisi selatan silakan bicara. Oh, aku di posisi selatan ya? 1 kartu 10. Ikut, 2 kartu 10. Naikkan taruhan. Gao Jin, ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba langsung menyerang begitu? Apa urusannya denganmu? Buka kartunya. Ternyata itu masih kartu milikku. Empat buah angka 9. Lawan. Liu Jincheng, aku tidak picik sepertimu. Aku tidak pernah menipu orang. Kamu gagal melawan. Taruhannya berlipat ganda. Dari 100.000 menjadi 1 juta dolar. Serahkan uangnya. Kali ini aku lepaskan kamu. Cuma 1 angka 3. Ikut 1 angka 3. 3 buah angka 3. 1 dek kartu ada 4 buah angka 3. Aku tidak percaya keberuntunganmu sebagus itu, sampai punya banyak angka 3. Lawan? Kalau tidak percaya, lihat saja sendiri. Ini kartu terakhirku, angka 5. Jika kamu gagal melawanku, 1 juta dolar. Aku sungguh tidak percaya, kalau kartu terakhirmu adalah angka 5. Lawan. Percaya tidak percaya, kamu harus menerimanya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kartumu bisa sebagus ini? Tidak ada yang tidak mungkin. Berikan uangnya. Semua uang yang kubawa sudah habis kalah padanya. Sepertinya, kalian tidak punya taruhan lain lagi. Kamu masih punya satu hal untuk ditaruhkan, yaitu nyawamu sendiri. Gao Jin, bukankah kamu sedang memojokkan Tuan Muda Liu ke jalan buntu? Aku akui, perkataannya agak keterlaluan. Tapi kamu juga terlalu menekan dia. Su Yuzhen Yue Yue adalah putrimu?
Jika ada yang ingin mencelakainya, apa yang akan kamu lakukan? Aku tentu saja tidak akan membiarkannya. Tapi kamu bilang Kaceng menyewa pembunuh. Itu kan hanya pengakuan sepihak darimu saja. Sama sekali tidak ada buktinya. Siapa bilang Tuan Gao tidak punya bukti? Siapa bilang Tuan Gao tidak punya bukti? Dia adalah murid Dewa Judi, Chu Xiaodao. Gur. Tuan Gao, Nona Yue sudah diamankan dengan baik. Marga Gao, ternyata kamu belajar teknik berjudi dari Chu Xiaodao. Pantas saja kamu begitu hebat. Xiaodao, hari ini aku mempertaruhkan nyawa melawan Tuan Liu. Sebagai murid Dewa Judi yang begitu dihormati, dan Gao, bantulah menjadi saksi bagi kami. Tuan Gao, mana bisa begitu? Ini terlalu berbahaya. Hanya sekadar bermain-main dengannya. Aku lebih terbiasa untuk menghabisi musuhku sendiri secara langsung. Baiklah, aku Chu Xiaodao bersedia jadi saksi perjudian kali ini. Katakan saja, bagaimana permainan babak terakhirnya? Pertaruhan nyawa, ditambah roulette Rusia. 1 putaran penentu nasib. Baik, sekali main, hidup atau tiada? Silakan. Aturan permainan pertaruhan nyawa dan roulette besar. Kedua pemain harus menutup kartu mereka. Yang salah menebak kartu lawan harus memutar roulette 1 kali. Jika tidak terkena peluru, permainan berlanjut. Yang terkena tembakan akan tiada. Setelah perjudian dimulai, tidak ada jalan untuk berbalik. Gao Jin. Hari ini adalah hari terakhirmu. Saat pengocokan kartu tadi, mata rahasiaku sudah mengingat semua posisi kartu. Gao Jin, hari ini kamu pasti akan habis. Begini saja, karena sekarang hanya kita berdua yang berjudi, mari persingkat waktu. Masing-masing 5 kartu, dan keluarkan kartu secara bergantian. Terserah padamu. Kartu milik Gao Jin, masing-masing ada 1 kartu angka 1, 4, dan 7, serta 2 kartu 9 sekop. Sebutkanlah punyamu dulu. 1 kartu 3. Lawan? Gao Jin, kamu kalah. Apa benar-benar kartu angka 3? Gao Jin, oh Gao Jin, baru mulai saja sudah mau menendangku? Begitu terburu-buru? Sepertinya meski hari ini Raja Neraka datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kamu terlalu banyak bicara. Sekarang giliranku. Baik. Karena kamu ingin segera menemui Raja Neraka, akan aku kabulkan. Keluarkan kartumu. 2 angka 9. Apa mungkin Gao Jin tahu dia punya 2 angka 9? Apakah dia hanya menggertakku? Atau dia juga mengingat kartunya? Di tanganku hanya ada 1 dan 6. Juga sepasang angka 4. Apa sebaiknya aku bertaruh saja? Atau 1 angka 9. Tendang. Giliranmu sekarang. Kamu lihat itu? Gao Jin? Kamu tidak akan bisa menghabisiku begitu saja. Bisa atau tidak, itu bukan keputusanmu, tapi tergantung kemampuanku. Sepasang angka 4. Tendang. Lenyaplah, habisi. Semuanya akan kuhabisi. Tiada. Ini bahkan belum berakhir. Sekarang giliranku. Tetap 2 angka 9. Tidak mungkin ada orang yang bisa mendapatkan 4 kartu yang sama lawan dia. Lawan. Kalian semua diam. Aku akan melawannya. Gao Jin, habislah riwayatmu. Mari mulai permainannya. Gao Jin, sebaiknya kamu berhenti saja.
belum terlambat bagimu untuk berhenti sekarang? Kena kau. Sepertinya, Dewa Maut belum menginginkanku. Nasibmu benar-benar beruntung. Beruntung atau tidak, itu aku yang menentukan. Tersisa kartu terakhir, kita berdua punya angka 1. Jika tidak berani bertaruh nyawa, hasilnya akan seri. Tidak bisa? Kesempatan untuk menghabisi bocah ini tidaklah banyak, aku tidak boleh melepaskannya begitu saja. Gao Jin, begini saja, kita masing-masing punya satu kartu terakhir, mari kita bertaruh lebih besar. Di putaran terakhir ini, siapapun yang kalah, harus memutar pistolnya sampai selesai. Sampai pelatuknya berbunyi. Bagaimana? Terserah padamu saja. Begitu aturan ini diubah, tekanannya pun mulai terasa. Berikan aku secangkir teh. Berikan aku juga secangkir. Berikan dia satu cangkir juga. Lewat di dekatku dulu, tapi tidak diberikan padaku duluan. Dasar tidak sabaran. Air pembawa rejeki. Setelah meminum teh ini, aku merasa dewa keberuntungan sedang berada di pihakku. Gao Jin, lanjutkan. Kartu terakhir adalah 5. Apa kamu mau ikut bertaruh? Atau menyerah saja? Kartuku adalah 5. Dan kartumu adalah 1. Apapun pilihanmu, entah lanjut atau menyerah, aku pasti akan menang. Lihatlah bagaimana aku akan menghabisimu. Bos sudah menukar kartunya. Kali ini Gao Jin tamatlah riwayatnya. Lawan. Lawan, Gao Jin. Berani sekali kamu menantang kartuku? Kamu benar-benar sudah tiada. Kartu bawahnya belum dibuka. Bagaimana kamu tahu aku yang kalah? Berlebihan di awal. Itu bukan kebiasaan yang baik. Benarkah? Karena kartuku ini adalah angka 5. Gao Jin, sombonglah sesukamu. Tapi kamu tetap saja kalah dariku. Kak Cheng, bagaimana kalau kamu turun saja dulu? Yuzhen, aku tahu dia itu mantan suamimu. Dan kamu masih punya perasaan padanya. Tapi tenang saja. Aku akan membuatnya tiada dengan cepat. Buka mata anjingmu lebar-lebar, dan lihat apa kartu terakhirmu. Berapa lagi memangnya kartu punyaku? Sial. Kenapa bukan 5? Mengapa malah 1? Liu Jincheng, kartumu itu 1, bukan 5. Aku menang. Mengapa bisa jadi 1? Kamu tidak menukar kartunya? Sudah pasti kutukar. Aku pun tidak tahu mengapa jadi begini. Liu Jincheng, sesuai aturan yang baru saja dibuat. Tunjukkan padaku hasilnya. Gao Jin, kamu pasti curang? Kamu pasti curang? Pegang pistol itu dan arahkan ke kepalaku. Kamu mau menyelidikiku atas tuduhan curang? Memangnya tidak boleh? Liu Jincheng, taruhan ini kamu yang mulai. Sekarang kamu malah mencurigai orang lain curang. Itu sama sekali tidak masuk akal. Aku tidak peduli lagi soal masuk akal atau tidak. Hidupku saja sudah hampir tamat. Untuk apa aku memikirkan semua itu? Apa yang sedang kamu bicarakan? Ada begitu banyak orang di sini, dan tidak ada satupun yang melihat Tuan Gao berbuat curang. Kamu hanya mengandalkan omong kosongmu untuk memfitnah orang lain sesuka hatimu. Memangnya kamu ini siapa? Tempat ini bukan urusanmu untuk ikut campur. Kamu... Untuk apa berdebat? Dengan orang yang sudah tidak punya masa depan lagi? Baiklah. Kamu mau menyelidikiku? Tapi jika tidak terbukti, aku ingin mendengar suaranya. Boleh. Jika aku menemukan bukti kecuranganmu, maka gantian kamu yang harus memberiku suara itu. Tunggu sebentar. Bagaimana jika tangan kotormu itu malah sengaja menaruh bukti palsu padaku? Ganti orang lain saja. Kamu yang pergi? Kak Zeng, saya tidak menemukan bukti kecurangan padanya. Tidak mungkin. Sudah jelas dia yang menukar kartu asliku. Geledah yang lebih teliti lagi.
Benar-benar tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak masuk akal. Pasti ada jejak kecurangan. Liu Jincheng, sekarang giliranmu. Giliranku untuk apa? Kamu ingin mengelak sekarang? Aku adalah Liu Jincheng. Kak Cheng, kamu hanya seorang penjual BBQ? Beraninya kamu bertarung melawanku? Memangnya kamu levelnya setara? Hari ini akan aku buat kamu sadar, perbedaan status di antara kita. Habisi dia. Kita lihat siapa yang berani menyentuh Kak Jin. Kalian sekelompok orang yang picik. Apakah kalian tahu siapa dia sebenarnya? Direktur Chen? Kenapa Anda bisa ada di sini? Kak Jin, maaf sekali. Saya datang terlambat. Mohon terima permohonan maaf saya. Direktur Chen, Anda pasti sudah salah paham. Dia hanyalah pria, tidak berguna yang baru saja diusir keluarga Su. Mana mungkin pria macam dia pantas mendapat rasa hormat Anda? Beraninya kamu bersikap tidak sopan di hadapan Kak Jin? Kamu benar-benar cari mati. Direktur Chen, mengapa Anda sangat membantunya? Karena berani bersikap tidak hormat ke Kak Jin. Poin ini saja sudah cukup untuk menghancurkan hidupmu selamanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seorang penjual barbeque punya hubungan dengan Direktur Chen? Ingatlah ini. Karena satu kesalahan kecil dalam keputusanmu, masa depanmu telah hancur sepenuhnya. Tidak. Direktur Chen, Anda tidak bisa melakukan ini. Aku Liu Jincheng datang ke Hebei, dan tidak pernah menyinggung Anda sedikitpun. Anda tidak mungkin sekejam ini, kan? Selesai sudah. Modal usahaku, semuanya sudah habis. Putriku, baru saja bagian keuangan menelepon, mengatakan bahwa kamu telah menyalahgunakan modal perusahaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ma, tadi Kak Cheng dan Gao Jin bertaruh. Aku meminjamkan uang itu kepada Kak Cheng, dan semuanya telah kalah habis. Apa? Gao Jin? Menantu tidak berguna itu? Tunggu saja kamu. Mama akan segera ke sana. Gao Jin, kamu sudah tahu dari awal bahwa kamu bisa mengalahkan Kak Cheng. Kenapa kamu tidak memberitahuku dari tadi? Kalau aku memberitahumu, apa kamu akan percaya? Aku. Su Yuzhen, coba tanyakan pada hati kecilmu sendiri. Setelah kita menikah, aku sudah bekerja keras tanpa mengeluh. Tapi kamu? Kapan kamu dan mamamu pernah memandangku dengan benar? Gao Jin, dasar kamu sampah. Aku perintahkan kamu, segera kembalikan uangnya kepada Tuan Muda Liu dan Yuzhen. Kamu berani memukulku? Berani tidak sopan pada Tuan Gao? Kamu pantas dipukul. Gao Jin, atas dasar apa orangmu memukul mamaku? Meskipun kamu dihargai Tuan Chen. Tapi semua yang dimiliki keluarga Su sekarang, apa hubungannya denganmu? Apa yang kumiliki saat ini? Semuanya berkat hasil jerih payahku sendiri. Nona Su, tidakkah kamu terlalu sombong? Jika bukan karena dukungan rahasia dari Kak Jin, memangnya keluarga Su bisa sesukses sekarang? Su Yuzhen, dulu saat keluarga Su sedang terpuruk, aku membantu secara diam-diam. Barulah kalian bisa jadi seperti hari ini. Tapi kamu, demi kekayaan dan kemewahan, sampai rela membuangku dan putri kita. Aku tidak. Segala tindakanmu sudah menjelaskan semuanya sejak lama. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan itu. Mulai sekarang, hiduplah di jalanmu sendiri, aku akan menempuh jalanku sendiri. Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Sedangkan kalian, apa yang kalian utangkan padaku, saatnya dikembalikan sekarang. Tuan Gao, ini semua hanya salah paham. Ini semua gara-gara si keluarga Su itu, dan juga Liu Jincheng, itu ulah mereka. Kami semua hanya dimanfaatkan. Kami sama sekali tidak terpikir untuk melakukan hal semacam ini. Gao Jin, jangan keterlaluan. Jangan pikir karena ada Direktur Chen yang melindungimu, kamu bisa berbuat sesuka hatimu padaku. Benar sekali. Paling buruk, saya, keluarga Su, akan meninggalkan Hebei. Meski harus rugi besar, itu tetap 10.000 kali lebih baik daripada tukang bakar ikan sepertimu. Apa yang kalian bicarakan? Kalian tahu siapa sebenarnya Kak Jin? Direktur Chen, saya menghormatimu, tapi kami tidak peduli siapa dia. Jika ingin menyudutkan kami sampai habis, hanya dengan usahamu sendiri, untuk menyingkirkan kami semua, coba saja kalau berani. Apa yang kalian katakan itu benar? Karena kamu tidak mau mengakhirinya dengan baik? Silakan saja dicoba, kita lihat saja apa kami bisa menahannya. Akan aku buat kalian tahu akibat dari perbuatan kalian. Sampaikan perintahku. Hapus Liu Jincheng dan keluarga Su.
sepenuhnya dari Habei. Gao Jin, biarpun hubunganmu dengan Direktur Chen sangat baik, tidakkah kamu merasa terlalu sombong? Kalian benar-benar cari masalah. Berani sekali bicara sombong di depan Kak Jin. Cepat, tangkap mereka semua. Direktur Chen, apa Anda yakin ingin membela pemuda ini? Dan menyinggung seluruh dunia perjudian di Habei? Seluruh dunia perjudian di negara ini pun tak ada apa-apanya dibanding Kak Jin. Sekarang, hanya mengandalkan kalian. Apa kemampuannya? Gawat, bos. Tempat-tempat kita diserang habis-habisan. Sudah lebih dari 10 tempat yang jatuh. Kalian semua bertanya apa kemampuanku? Atas dasar identitasku keluarga Lin, nona muda ketiga, dan Lin Xuewei, apa ini sudah cukup? Tuan Gao adalah sosok yang sudah lama aku kagumi. Kelak dia juga akan menjadi menantu berharga di keluarga Lin. Apakah itu cukup? Lin Xuewei, keluarga Lin dari ibu kota. Kudengar dia tidak hanya punya pengaruh di dunia bawah, tapi juga sangat berpengaruh di seluruh dunia bisnis. Kenapa dia bisa sampai membela Gao Jin? Ingat, biarkan aku mendengar suaranya. Kamu berutang padaku. Kak Jin, bagaimana harus kita hukum keluarga Su? Bagaimanapun juga Su Yuzhen adalah ibu kandung Yue Yue. Meskipun hukuman terberat bisa dihindari, tapi konsekuensi atas tindakannya tidak bisa dilepas begitu saja. Sampaikan perintahku ke seluruh dunia bawah Habei. Siapapun yang mengakui identitasku sebagai Gao Jin, dilarang bekerja sama dengan keluarga Su. Baik. Tuan Gao, bisakah kita pindah ke tempat lain? Di sini terlalu banyak orang tidak penting. Berhenti. Apa yang kau lakukan, Su? Direktur Su? Alasan kamu bersikap berani hari ini? Apakah karena kamu mengandalkan wanita ini? Apa hubungannya denganmu? Dasar kau manusia tidak tahu balas budi. Setiap hari selalu mengatakan, semuanya demi kebaikan putriku. Tapi kau, sedari awal kau sudah mencari wanita lain. Begini caramu membalas kebaikan putriku? Bekerja sama untuk melakukan hal jahat? Pasangan sampah tak tahu malu. Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu memukulku? Siapa kamu sebenarnya? Beraninya kamu menghinaku yang nona muda ketiga keluarga Lin ini? Kalau kamu berani bicara sepatah kata lagi, percaya atau tidak, akan kubuat keluarga Su bangkrut juga. Gao Jin, awalnya aku mengira kamu hanya tidak punya kemampuan apapun, tapi setidaknya kamu seorang laki-laki. Tapi kenyataannya bagaimana? Sekarang kamu hanya bisa bersembunyi di balik wanita. Kamu sangat membuatku kecewa. Bahkan membuatku merasa muak. Direktur Su? Sudah selesai bicaranya? Aku hanya ingin memberitahumu. Seorang pengecut yang bersembunyi di balik wanita, seumur hidup akan dipandang rendah oleh orang lain. Jika kamu hanya ingin mengatakan hal itu, aku tidak punya waktu untuk mendengarnya. Apa kamu sadar perkataanmu? Andai kamu tahu siapa identitas Tuan Gao yang sebenarnya... Yaitu hanya parasit yang numpang hidup pada wanita, identitas apa yang dia punya? Sungguh tidak masuk akal. Aku yang merupakan keluarga Lin nona muda ketiga, identitas dan statusku bukanlah sesuatu yang bisa kamu bandingkan. Meskipun begitu, aku masih harus menghormati pria ini. Saat kamu tahu kebenarannya nanti, kamu akan menyadari betapa konyolnya dirimu. Selain itu, aku peringatkan kamu satu hal, kamu tidak punya hak untuk menjelek-jelekan Tuan Gao, kamu tidak pantas. Jika bukan karena mengandalkan Tuan Gao, kamu tidak akan memiliki kekayaan seperti sekarang. Wanita penggoda ini sangat pedas bicaranya, benar-benar pembuat onar yang tidak masuk akal. Sudahlah, Mama. Daripada mengeluh di sini, lebih baik fokus meningkatkan diri sendiri. Saat ini jarakku dengan keluarga Lin di Jingdu masih sangat jauh. Tapi aku yakin, suatu hari nanti aku pasti bisa melampauinya. Halo, Direktur Lee. Mengenai pesanan yang waktu itu, bukankah Anda bilang Anda menginginkannya? Hari ini saya bisa memberikan harga rendah kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Halo? Direktur Lee. Direktur Lee. Ketua Wang, ini saya Xiao Su. Bukankah sebelumnya Anda ingin bekerja sama dengan perusahaan kami? Kami sudah mempertimbangkannya. Saya rasa kami. Oh, Anda sudah menemukan kandidat yang cocok. Baiklah kalau begitu, maaf mengganggu. Ya. Putriku tersayang, apakah situasinya sangat serius? Paling lama 1 bulan. Jika dalam 1 bulan uangnya belum ada, perusahaan akan menghadapi risiko kebangkrutan. Seserius itu? Bukankah keluarga Su akan tamat? Ini semua salah si sampah Gao Jin itu?
Aku tidak akan pernah memaafkannya. Bu, Gaujin sudah mencari masa lalu. Hal terpenting sekarang adalah menemukan cara agar aliran dana perusahaan tidak terputus. Aku pasti bisa menemukannya. Aku pasti bisa menemukannya. Gaujin, aku akan membuktikan kepadamu bahwa hanya dengan mengandalkan diri sendiri, seseorang bisa menjadi benar-benar kuat. Perilaku orang yang hanya menghidup penumpang sepertimu pasti akan hancur. Aku, Su Yuzhen, berhasil sampai di posisi ini bukan karena mengandalkanmu. Halo, Direktur Sun. Wang Meifeng. Utangmu sebanyak 3 juta dolar padaku? Sudah lewat 1 bulan, seharusnya sudah dibayar, kan? Direktur Sun, beri saya waktu 2 hari lagi. Saya janji. Baik, aku beri waktu paling lama 1 hari. Jika dalam 1 hari tidak dilunasi, aku akan membedahmu menjadi kepingan dan mengirimmu ke pabrik organ di perbatasan. Jangan. Direktur Sun aku. Anda tahu anak perempuanku, kan? Dia wanita tercantik di kota ini. Masih suci? Aku akan memberikannya kepada Anda. Itu bisa melunasi utangku, kan? Wang Meifeng, kamu ini benar-benar tidak tahu malu? Berani-beraninya menjual anak sendiri. Perusahaannya hampir bangkrut. Jika membiarkannya tetap bersamaku, hidupku juga tidak akan bahagia. Lebih baik aku menjualnya saja. Tapi kali ini, aku mau 5 juta dolar. Wang Meifeng, kamu sangat serakah? Menjadikan anak sendiri sebagai bisnis. Baiklah, aku setuju. Asalkan kamu menyerahkan Su Yuzhen ke pelukanku, utang judimu yang sebesar 3 juta dolar akan aku hapus, dan aku beri lagi 2 juta dolar. Setuju? Direktur Sun, tunggulah kabar baik dariku. Direktur Sun, bukankah memilikiku saja sudah cukup? Kenapa masih harus mengeluarkan 5 juta dolar untuk membeli wanita lain? Kamu tahu apa? Su Yuzhen adalah wanita tercantik di kota ini, seorang wanita yang luar biasa. Setelah aku mendapatkannya, kalian berdua akan melayaniku bersama. Hah, Direktur Wang, ini aku. Direktur Wang? Direktur Wang. Belum menemukan cara juga? Kekuasaan kamar dagang Guangxiang terlalu besar. Setelah mereka dengar aku telah menyinggung kamar dagang Guangxiang, tidak ada yang mau bekerja sama menangani ini dengan kami. Karena keadaannya sudah seperti ini, mari kita bertaruh sekali lagi. Asalkan menang, kita bisa membalikkan keadaan. Tapi Mama, keberuntunganku sedang sangat buruk belakangan ini. Bahkan mengalahkan Gaujin pun aku tidak bisa, aku khawatir. Di bagian timur kota, baru saja buka kasino baru, katanya bandarnya semua orang baru. Dengan kemampuanmu, ditambah lagi Mama akan membantumu. Bukankah kita akan menang puluhan juta dolar? Dengan sangat mudah? Kasino di timur kota. Bukankah itu wilayah Sun Batian? Jangan, dia itu sudah biasa bermain curang, risikonya terlalu besar. Memangnya kamu punya cara lain sekarang? Apa kamu mau sampah seperti Gaujin itu meremehkanmu? Tapi, masih memikirkan itu di saat seperti ini? Lewati dulu rintangan yang ada di depan mata ini. Kamu juga tidak ingin seluruh usahamu menjadi sia-sia begitu saja, kan? Ayo ikut Mama. Baiklah. Katanya mau membawaku menemui seseorang? Mana orangnya? Ada di depan. Halo, Direktur Sun. Direktur Su, kamu memang wanita yang sangat cantik. Melihatmu langsung jauh lebih baik daripada hanya dengar namamu. Ayo, silakan duduk. Terima kasih banyak Direktur Sun Anawals, tapi tidak perlu. Direktur Su, kudengar kamu ingin bermain denganku sekali? Benar, Direktur Sun. Namun, aliran dana perusahaan saya akhir-akhir ini sedang sedikit menipis, jadi saya ingin memohon pada Anda meminjamkan saya sedikit modal. Karena Direktur Su yang memintanya, bagaimana mungkin saya menolak? Apakah 10 juta dolar cukup? Cukup, Direktur Sun. Direktur Su, tapi ada hal buruk yang harus saya katakan di awal. Jika kamu memenangkan 10 juta dolar itu, anggap saja itu pemberian dariku. Tapi jika kamu kalah, layani aku 1 malam. Ini. Sudah tidak ada cara lain lagi? Aku rasa aku harus menyetujuinya saja. Kemampuanku cukup bagus, aku belum tentu kalah darinya. Baik, aku setuju. Direktur Su, ternyata kamu sangat berani. Kalau begitu mari kita mainkan sesuatu yang menantang, menebak angka dadu yang sama. Dalam permainan ini, 5 dadu dengan angka yang sama disebut naga, dan naga mengalahkan macan. Bagaimana kalau kita tentukan pemenangnya dengan 5 dadu? Boleh. Untung saja permainannya memakai dadu, ini adalah keahlianku. Aku sudah berlatih sejak kecil. Untuk bisa mengenali angka melalui pendengaran, berapapun angka dadu yang ada di mangkuk,
Aku mengetahuinya dengan sangat jelas. Su Yuzhen, kamu berani bertaruh melawanku? Maka bersiaplah untuk melayaniku baik-baik. Direktur Su, kamu begitu percaya diri? Apa kamu sangat yakin bahwa kamu tidak akan kalah? Direktur Sun, hari ini saya datang demi perusahaan saya. Saya tidak akan membiarkan kerja keras yang telah saya bangun bertahun-tahun sia-sia, karena itulah saya harus menang. $100.000. Aku ikut. Direktur Sun bahkan belum melihat dadunya, langsung ikut bertaruh. Berani sekali. Direktur Su, Anda tidak perlu peduli, saya berani atau tidak. Sekarang giliran Anda. Sumbat yang sangat percaya diri, sepertinya poin dia tidak kecil. Aku juga tidak tahu, punya aku berapa poin. Ternyata 5 angka yang sama, 5 buah dadu angka 6, semuanya sama. Ini sudah merupakan angka tertinggi. Kita lihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku. Kali ini, aku bertaruh $300.000. Direktur Su, $300.000. Itu sangat kecil. Aku pertaruhkan semuanya. All in, sebagus apa kartu miliknya? Mungkinkah dia benar-benar yakin bisa memenangkan ronde ini? Direktur Sun sudah bertaruh semuanya. Kalau sekarang aku mundur, bukankah aku akan ditertawakan? Aku ikut. Buka dadunya. 5 angka 6, seri sempurna. Di dalam permainan dadu ini adalah angka tertinggi. Direktur Sun, terima kasih atas kemenangannya. Direktur Su, sepertinya Anda terlalu percaya diri. Sudah saya katakan, hari ini yang menang pasti saya. Apa maksudmu? Ini sudah merupakan angka tertinggi di dalam permainan ini. Direktur Su, Anda salah. Dalam permainan dadu ini, ada kombinasi poin terendah, 1-5, naga sakti, khusus untuk menghabisi kartu kemenanganmu. Meskipun peluang munculnya ini, dalam satu putaran, seperti menang lotre $5 juta, tapi keberuntungan sudah takdirku. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat kenyataan pahit. Buka. 1, 2, 3, 4, 5. Dia benar-benar mendapatkan naga? 1 naga. Sangat tepat untuk menghabisi macanmu. Direktur Su, kamu kalah. Mustahil. Bagaimana mungkin kamu mendapatkan naga? Direktur Su, karena kamu sudah kalah, kamu harus menerima kekalahanmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Direktur Su, aku tahu kamu tidak rela menerima kekalahan ini, tapi hari ini, kamu harus patuh ikut denganku. Lepaskan. Bu, Ibu, tolong aku. Bu, kamu, lepaskan aku. Mustahil. Aku tidak mungkin salah menghitung probabilitas. Kamu tidak mungkin menang. Kamu pasti sudah curang. Putriku, ibu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Terimalah kekalahanmu. Jadilah anak yang penurut, temani Bos Sun 1 malam saja. Kamu tidak salah lihat. Sun Batian. Memang sudah curang. Gao Jin, kenapa kamu ada di sini? Biar aku katakan sejujurnya padamu. Sejak awal Sun Batian tidak pernah berniat meminjamkan uang padamu. Dia hanya ingin menidurimu. Permainan judi ini, sejak awal hanyalah sebuah jebakan. Omong kosong? Mana mungkin Direktur Sun orang seperti itu? Gao Jin, aku rasa sifat burukmu belum berubah. Sampai sekarang masih ingin balas dendam pada Yuzhen. Putriku sudah menderita karenamu. Apalagi yang kamu inginkan? Masalah ini, mereka berdua, sejak awal memang berniat menipumu. Mamamu berniat menjualmu untuk membayar hutang. Sadarlah sedikit. Kamu bicara sembarangan? Putriku, kebohongan yang sangat bodoh seperti itu, siapapun tidak akan percaya. Kamu adalah putri kandungku. Mana mungkin aku mencelakaimu? Su Yuzhen, di saat seperti ini kamu masih mempercayai mereka, dan tidak mempercayaiku? Lalu apa? Jika aku tidak percaya mamaku, apakah aku harus percaya padamu? Gao Jin. Aku tidak menyangka sekarang kamu menjadi begitu tak tertolong. Baik. Bagus sekali. Kamu benar-benar membuatku terheran-heran. Bocah, dari mana asalmu? Tahu tidak siapa aku? Beraninya bicara begitu padaku. Cepat berlutut di hadapanku. Aku ingin melihat sendiri siapa yang berani menyuruh Tuan Gao berlutut. Siapa yang menyuruh Tuan Gao berlutut? Apa kamu sudah bosan hidup? Gao Jin, kamu hanya bisa berlindung di belakang wanita dan berlagak hebat?
Cih, wanita hina, kamu hanya tahu cara memungut sampah kami. Lancang, berani sekali kamu bicara begitu pada Nona Lin? Apa kamu sudah bosan hidup? Nona Lin, aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Kamu tadi, apa kamu baru saja bersikap tidak sopan pada Tuan Gao? Tuh, Tuan Gao. Nona Lin, aku salah. Aku sungguh bodoh karena tidak mengenali orang seperti Anda. Aku bersalah. Kenapa? Sekarang kamu baru sadar kalau kamu salah? Iya, benar, betul. Saya salah. Saya salah. Asalkan Anda bersedia memaafkan saya akan melakukan apapun. Sudahlah. Jelaskan dengan jujur tentang kejadian tadi. Apa itu semua perbuatanmu? Iya, benar, saya bersalah. Saya sudah buta karena nafsu, saya pantas dihukum. Direktur Sun, apa maksudmu? Mamamu tidak bisa membayar utang judi padaku, jadi dia menjualmu kepadaku. Permainan judi hari ini juga merupakan rencanaku. Tujuannya adalah membuatmu kalah, lalu menidurimu. Kalau bukan begitu, sejak awal permainan, kenapa mamamu hanya diam saja? Mama, apa Mama masih menganggapku anak? Bagaimana bisa Mama melakukan ini padaku? Jika bukan karena Tuan Gao datang tepat waktu untuk menyelamatkanmu, kamu pasti sudah. Gao Jin, aku telah salah menuduhmu. Gao Jin, aku telah salah menuduhmu. Nona Su. Sudahlah, aku tidak peduli. Sun Batian, ingin tetap selamat? Mau? Mulai sekarang, terkait perusahaan milik keluarga Su, kamu jangan ambil untung sedikit pun berikan mereka pinjaman. Baik. Saya akan patuhi perintah Anda. Tidak, jangan. Nona Su, aku benar-benar kagum dengan penglihatanmu. Identitas Tuan Gao sangatlah terhormat, tapi demi keuntungan sedikit saja, kamu sanggup melepaskannya. Sungguh konyol. Karena kamu tidak menginginkannya, maka jangan salahkan jika Nona ini bertindak tegas. Lin Suewei, sudah cukup, kita pergi. Kenapa bisa jadi seperti ini? Direktur Sun, mengenai uang itu. Berhenti, tadi Nona Lin sudah bilang, mulai sekarang, kita urus urusan masing-masing, dan tidak ada hubungan lagi. Meminjam uang, cari orang lain saja. Direktur Sun. Bagaimana ini bisa terjadi? Putriku, masalahnya tidak seperti yang kamu bayangkan. Jangan bicara lagi. Itu karena mereka ingin menyeretku ke Myanmar Utara. Jangan bicara lagi. Jika mereka menyeretku ke Myanmar Utara, aku bisa celaka. Aku sudah bilang, jangan bicara lagi. Berhenti bicara. Apa Mama tidak mengerti? Mama? Apakah kamu benar-benar Mama kandungku? Bagaimana Mama tega melakukan ini padaku? Jika bukan karena Mama, aku tidak mungkin salah menuduh Gao Jin. Apa maksudmu? Apa kamu pikir? Aku sengaja ingin berutang pada lintah darat? Ini semua karena kamu terus mengulur waktu, tidak mau cerai dengan si sampah itu? Jika kamu cerai lebih awal darinya, lalu mencarikanku menantu yang kaya raya, apa mungkin aku sampai berutang pada lintah darat? Aku sudah melahirkan dan membesarkanmu selama 20 tahun lebih. Menurutmu apa itu mudah? Jangan bilang kamu menyesal, bercerai dengan pria tak berguna itu. Lihatlah sendiri, kalian baru bercerai beberapa hari, tapi dia sudah mendekati wanita kaya. Pria brengsek seperti dia tak pantas kamu sesali. Tanpa wanita kaya itu, dia itu bukan apa-apa, sampah. Lalu ada si Lin Shuewei itu. Wanita rendahan macam apa pula dia? Cukup Mama. Jangan bahas lagi. Kalau kata-kata ini sampai didengar Nona Lin, keluarga Su, kita bisa hancur berantakan. Ayo pergi. Aku tak akan menyesal telah bercerai dengan Gao Jin. Sepanjang hidupku, aku tidak akan pernah menyesal. Aku, Su Yuzhen, meski tanpa Gao Jin, akhirnya akan tetap berdiri di puncak dunia. Sayang, Yuzhen, sedang apa kalian di sini? Kebetulan sekali, ada kabar baik yang ingin kuberitahukan pada kalian. Mana Gao Jin? Jangan sebut-sebut dia lagi. Dia sudah diusir dari rumah oleh Yuzhen. Kalian berdua bercerai? Iya, kami sudah bercerai 2 hari yang lalu. Bagus kalau cerai, Yuzhen. Tindakan yang tepat. Si Gao Jin itu kerjanya cuma menganggur tak berguna di rumah. Aku sudah lama muak dengannya. Mana mungkin dia pantas bersanding dengan putriku. Suamiku, apa kabar baik yang dimaksud tadi? Beberapa hari lalu, saat di tempat perjudian, aku mengenal seorang tokoh hebat. Dia adalah orang yang meneleponku barusan. Tokoh hebat? Siapa itu? Dengar baik-baik. Dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Lin, Lin Hongbo. Keluarga Lin? Apa? Apakah itu salah satu dari 7 keluarga besar keluarga Lin dari Jingdu? Tentu saja benar. Siapa lagi kalau bukan dia? Bahkan, aku sudah menunjukkan fotomu.
kepada Tuan Muda Lin. Tuan Muda Lin tertarik padamu. Dia bilang ingin menikahimu. Apa? Papa, bagaimana bisa Papa sesuka hati mengirim fotoku ke orang luar? Aduh nak, Papa melakukan ini demi kebaikanmu juga. Si sampah Gaujin itu tidak ada bagian dirinya yang bisa menyaingi Tuan Muda Lin. Yuzhen, kata papamu benar. Selama kita berhubungan dengan keluarga Lin, krisis di keluarga Su akan langsung terselesaikan. Lagi pula saat-saatnya tiba, kamu adalah nyonya muda keluarga Lin, bahkan jika Gaujin menggoda Nona Lin, kita tidak perlu takut. Tapi Papa, Mama, aku ingin mengandalkan diriku sendiri. Ada apa sebenarnya? Si sampah Gaujin itu ternyata juga terlibat dengan keluarga Lin. Suamiku, kamu tidak tahu, semenjak Yuzhen mengusir Gaujin, si Gaujin sangat menaruh dendam, bermuka tembok karena dipelihara oleh Nona Lin. Dia merusak bisnis kita dan menyebabkan keluarga Su kita di ujung tanduk. Ada hal semacam ini juga, Yuzhen. Apakah itu benar? Si Gaujin ini benar-benar keterlaluan. Beraninya dia menindasku langsung di depan mataku. Tunggu sampai putriku menikah dengan keluarga kaya di Zongxia. Aku tidak akan mengampuninya. Tuan Gao, disinilah tempatnya. Kakak, saya telah mengundang Tuan Gao ke sini. Keluarga Lin Tianyuan memberi hormat kepada Dewa Judi. Bangunlah. Terima kasih, Dewa Judi. Menghabiskan banyak usaha untuk mengundangku datang. Pasti ada sesuatu yang kalian minta dariku. Katakanlah, apa urusannya? Saya ingin memohon kepada Dewa Judi untuk turun tangan menghadapi Zongxia dan keluarga Lu demi menyelamatkan keluarga Lin dari ambang kehancuran. Keluarga Lu? Maksudmu sosok yang legendaris itu? Keluarga Lu sang ahli judi nomor 1? Tepat sekali. Keluarga Lu memiliki ambisi yang sangat besar. Dia terus berupaya untuk mengambil alih seluruh kekuatan teratas di dunia perjudian. Sedangkan keluarga Lin milik saya adalah yang paling lemah di antara seluruh kekuatan besar tersebut. Itulah sebabnya keluarga Lu ingin menghancurkan keluarga Lin. Menghadapi keluarga Lu itu hal yang mudah. Tapi aku bertanya-tanya. Atas dasar apa aku harus membantu kalian? Selama Dewa Judi bersedia membantu keluarga Lin, maka kelak keluarga Lin kami hanya akan setia dan mematuhi segala perintah dari Dewa Judi. Itu belum cukup. Saya, Lin Xuewei, bersedia mengabdi kepada Tuan Gao dan melakukan apapun yang Anda perintahkan. Apa kamu pikir aku kekurangan wanita? Tuan Gao, saya tidak memohon kepada Anda untuk maju langsung menghadapi keluarga Lu. Saya hanya memohon agar Anda menyelamatkan papaku. Sebelumnya papaku berjudi melawan keluarga Lu. Dia tidak menyadari jika lawan sedang curang, hingga tidak hanya kehilangan seluruh hartanya, tapi dia juga ditahan. Saya sangat tahu bahwa keahlian judi Anda tak tertandingi. Karena itu tolonglah bantu selamatkan papaku. Jadi begitu rupanya. Guru, saya sudah menemukan petunjuk tentang kejadian saat Anda dicelakai dulu. Katakan. Tidak apa-apa. Katakan saja. Berdasarkan senjata rahasia yang ada di tubuh Anda, saya telah menyelidiki bahwa senjata-senjata rahasia ini diproduksi di Zongxia. Karena itu saya mencurigai bahwa orang-orang yang menyerang Anda dulu juga berada di Zongxia. Zongxia. Akhirnya ada petunjuk baru. Untuk saat ini belum ada, saya masih perlu menyelidikinya dengan teliti agar bisa menemukan dalang yang sebenarnya. Masalah ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Pergilah. Baik, bos. Kalian berdua bersiap-siaplah dulu, aku akan menyusul. Apa? Aduh, kakak bodoh. Tuan Gao sudah setuju? Terima kasih, Dewa Judi. Kebetulan hari ini, keluarga Lin saya sedang mengadakan perjamuan. Saya pasti akan menyelenggarakan pesta ini dengan baik. Untuk menyambut Tuan Gao. Itu hal kecil. Aku pergi dulu. Guru, keluarga Lin sudah sampai. Aku bisa masuk sendiri, kamu kembalilah bekerja. Gaujin, kenapa kamu ada di sini? Ini kawasan orang kaya, untuk apa kamu kesini? Apa aku perlu memberitahumu? Kamu pikir jika kamu tidak bicara, kami tidak akan tahu? Kamu pasti sedang membuntuti kami, diam-diam, ikut serta dalam pesta yang diadakan oleh keluarga Lin, dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengejar kembali nona ketiga keluarga Lin. Tuan Gao, sebenarnya apa yang terjadi? Bukan masalah besar. Keluarga mantan istriku mengira aku sengaja mengikuti mereka, lalu mereka tidak membiarkanku masuk. Apa memang begitu? Kalaupun iya, memangnya kenapa? Ini urusan keluarga kami. Orang asing sepertimu tidak berhak ikut campur. Orang asing? Beraninya kamu memukulku? Papa, tenangkan dirimu. Bagaimana aku bisa tenang? Dia adalah nona ketiga keluarga Lin,
Lin Shuewei, kita tidak bisa melawan dia? Lin, nona ketiga keluarga Lin. Aku sebagai nona muda sedang merasa cukup baik hari ini, jadi aku tidak akan mempermasalahkanmu. Lain kali kamu tidak akan seberuntung ini. Tuan Gao, ayo pergi. Kalian sebaiknya berhati-hatilah. Cui, nona ketiga keluarga Lin, memangnya sehebat apa dia? Tunggu sampai putriku menikah dengan keluarga Lin, kamu akan menerima balasannya. Sudahlah Papa, berhenti bicara. Ayo kita pergi. Paman Su, Tuan muda Lin sudah datang. terima kasih atas kerja kerasmu. Sama-sama, tidak merepotkan sama sekali. Ini putri saya, Yuzhen, Tuan muda Lin. Nona Su, Halo Tuan Muda Lin. omong-omong, Paman Su, ada apa dengan luka di wajahmu itu? Wajahku. Tuan Muda Lin, Anda datang di saat yang tepat. Baru saja wajah suamiku dipukul oleh seorang sampah. Apa? Siapa yang begitu berani? Berani memukul orang milikku? Memang bisa siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan mantan suami putriku? Si Gao Jin itu. Dia datang ke Zhongxia? Lalu, apakah kalian tidak menyebutkan namaku? Kami sudah menyebutkannya, tapi di sisinya ada adik perempuan Anda, Lin Shuewei. Kami jadi tidak berani melakukan apa-apa padanya. Lin Shuewei? Adikku? Bagaimana bisa dia bersamanya? Itu, aku juga tidak tahu. Sudahlah, malam ini keluarga Lin kita akan kedatangan sosok yang sangat hebat. Nanti adikku pasti akan membawa si sampah itu untuk hadir. Aku sendiri yang akan memberi mereka pelajaran untukmu. Bagus. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya kepada Tuan muda Lin. Tidak masalah, sudah seharusnya begitu. Ayo kita pergi. Kakak, Tuan Gao sudah sampai. Dewa Judi, akhirnya Anda datang juga. Aku berinisiatif sendiri untuk mengadakan jamuan penyambutan untuk Anda. Apakah Anda ada waktu malam ini untuk hadir bersama kami? Kakak, mengapa ayah tidak memberitahuku lebih awal? Tuan Gao sedang menjalankan urusan penting, tidak seharusnya menarik perhatian banyak orang. Tidak apa-apa. Bilang saja, kalau aku adalah tamu yang kalian undang. Baiklah. Oh, ternyata dunia memang sempit ya. Tak kusangka sampah sepertimu juga punya kualifikasi untuk masuk ke tempat seperti ini. Kamu Gao Jin? Tuan muda Lin, dia ini cuma pria sampah yang cuma tahu memanfaatkan wanita. Sebelum ini dia memanfaatkan putriku, dan sekarang dia ingin memanfaatkan nona Lin juga. Ternyata benar, melihatmu secara langsung memang mengecewakan. Kapan aku pernah memanfaatkan kalian keluarga Su? Alasan keluarga Su bisa berkembang sampai saat ini. Semuanya adalah berkat aku. Keluarga Su bisa berkembang seperti ini? Sejak kapan itu menjadi jasamu? Benar, ini memang berkat aku. Su Yuzhen, coba kamu pikirkan baik-baik. Setiap kali perusahaan diganggu oleh orang-orang preman, siapa yang muncul? Lalu mereka langsung mundur? Itu semua hanyalah kebetulan. Gao Jin, jika kamu benar-benar hebat seperti yang kamu katakan, mengapa dalam 10 tahun kamu tetap tidak menjadi apa-apa? Itu semua karena kamu. Gao Jin, sampai kapan kamu akan tetap bersikap keras kepala? Aku akui, kejadian sebelumnya aku memang salah paham padamu. Tapi kamu tidak bisa mengakui semua kerja keras dan usahaku selama ini, seolah-olah itu hanya jasamu sendiri. Hei bocah, sepanjang hidupku aku paling benci orang sepertimu. Kamu siapa memangnya? Aku, Lin Hongbo, teman dari Nona Su. Aku tidak peduli hubungan apa yang kalian miliki. Menyingkir sekarang juga. Memangnya aku mengizinkanmu pergi. Berlututlah dan minta maaf kepada Nona Su. Hari ini ada Tuan Muda Lin di sini. Kita lihat saja siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ada apa? Ingin bermain kasar? Kamu pikir aku tidak berani? Kamu merasa sangat bebas bertindak sesuka hati hanya karena kamu pikir mendapat perlindungan dari adikku? Aku beritahu padamu, jika hari ini kamu tidak mau bertarung melawanku, meskipun adikku datang pun dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tunggu sebentar. Lin Hongbo, apa kamu sudah gila? Dia adalah tamu keluarga Lin kita. Kita punya banyak tamu di keluarga Lin, tapi jelas bukan orang semacam ini. Sampah yang tidak berguna sama sekali. Lalu, beraninya kamu bicara seperti itu padamu. Aku ini kakak keduamu, bicaralah dengan lebih sopan. Justru karena kamu kakak keduaku, makanya aku menghentikanmu melakukan kesalahan. Sepertinya kamu sudah terobsesi dengan bocah ini, ya. Dia hanyalah orang yang sudah diusir oleh keluarga Su. Bahkan keluarga Su tidak menginginkannya, tapi kamu malah sangat menghargainya. Kalau kamu tidak malu, aku yang malu. Kalau begitu, bolehkah aku beranggapan bahwa kamu juga sedang memungut sampah yang dibuang orang lain? Lin Shuewei, sepertinya kamu semakin tidak tahu aturan. Justru kamulah orang yang tidak tahu aturan. Tuan Gao adalah tamu terhormat yang kuundang untuk menyelamatkan ayah.
Jika kamu bersikap begini, ayah pasti tidak akan memaafkanmu. Baiklah, sepertinya tekadmu sudah bulat untuk membela simpanan pria ini. Karena kamu bilang dia bisa menyelamatkan ayah, suruh dia bertaruh 1 putaran denganku. Kamu... Baik. Aku akan bertaruh denganmu, tapi jika aku menang, kamu harus meminta maaf pada adikmu. Benar-benar sombong. Seseorang, siapkan alat taruhannya. Dadu ini kelihatannya sederhana, namun paling mudah menyembunyikan trik tangan. Lin Hongbo pastinya sangat percaya diri dengan teknik liciknya. Sayangnya, dia malah bertemu denganku. Tuan Gao, tetaplah tenang. Aku percaya padamu. Gao Jin, bermain dadu ini adalah permainan keahlianku. Babak ini, aku bukan hanya ingin menang, tapi aku akan menang dengan luar biasa. Setelah ini, akan kubuat kamu menerima kekalahan. Gerakannya terlihat mencolok, tapi setiap guncangannya terkendali dengan sangat stabil. Ternyata, dia punya sedikit kemampuan juga. Permainan dadu ini adalah perjudian yang paling adil. Jumlah angka tertinggi, nilainya sudah pasti. Siapapun yang bisa mendapatkannya, dia akan menang. Babak pertama, adu besar dengan 6 dadu, yang mendapat angka tertinggi adalah pemenangnya. Harap kedua pihak bersiap. Dia benar-benar curang. Meskipun gerakannya sangat cepat, tapi satu gerakan gentakan pergelangan tangan dan tekanan ke dalam itu, sama sekali bukan cara mengocok yang normal. Dia mencoba memanfaatkan momentum untuk mengubah angka dadu. Lin Hongbo, jangan main-main denganku. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti maksudmu. Di tengah pertandingan, mengganggu lawan tanpa alasan, bukankah ini melanggar aturan? Wasit, semua sedang mengawasi lo. Apa kau pikir aku buta? Teknik Lin Hongbo ini benar-benar hebat. Gerakan mengocok dadunya sangat cepat dan stabil, benar-benar seperti menonton film Dewa Judi. Benar juga. Ini bukan sekadar teknik berjudi, tapi sudah pamer keahlian. Lihat caranya menarik tangan. Sangat mengagumkan. Bagaimana? Gao Jin, kau belum pernah melihat teknik seperti ini. Masih ada waktu untuk mengaku kalah sekarang, sebelum nanti kau kalah dengan sangat memalukan. Main licin seperti itu tidak akan pernah bertahan lama. Lin Hongbo, seni judi bukanlah teknik penipuan. Aku tidak punya waktu untuk berdebat kusir denganmu, karena setelah ini, kau akan kalah dengan cara yang menyedihkan. Enam buah 6. Mana mungkin ini terjadi? Gawat. Babak ini, kalau tidak seri, maka Gao Jin pasti kalah telak. Angkanya saja sudah sebesar ini, untuk apa Gao Jin masih mengocoknya? Gao Jin, kamu lihat itu. Inilah kekuatan yang sesungguhnya. Aku sarankan sebaiknya jangan dikocok lagi, langsung menyerah saja. Itu masih bisa menjaga sedikit harga dirimu. Jika terus dikocok, yang akan hilang adalah seluruh muka dan kehormatanmu. 6 buah 6, skor tertinggi. Aturannya jika Sri Bandar yang menang, tapi Lin Hongbo lebih dulu membuka wadahnya dan jadi bandar, tetap saja Tuan Gao dianggap kalah. Kecuali... Masih dikocok juga? Bukannya itu hanya mencari masalah saja? Paling tidak dicoba dulu. Bagaimana kalau hasilnya seri, tapi menurutku Gao Jin, mengocoknya jauh lebih semangat daripada Lin Hongbo. Ini? Apa-apaan ini? 1 dadu jadi 2. Lalu bagaimana menghitung poinnya? Benar juga. Juri, meskipun dadunya pecah, tapi poinnya tetap sah. 6 angka 6 ditambah 1 totalnya 37 poin. Itu lebih besar daripada poin Lin Hongbo, unggul 1 poin dari 6 angka 6. Gao Jin menang. Curang. Ini merusak alat judi. Dadunya sampai hancur begini, mana bisa dihitung poinnya. Ini tidak sesuai aturan. Gao Jin, di meja judi tidak pernah ada sejarahnya dadu dihancurkan hanya untuk menambah poin. Kalau kalah, ya kalah saja. Jangan membuatku merendahkanmu. Jalan menuju ilmu judi seharusnya mencakup segalanya, mampu menciptakan jalan keluar di situasi terjepit. Itulah yang disebut jenius. Ada orang yang hanya buta menuruti aturan, tapi ada juga yang mampu menciptakan aturan. Aku Gao Jin tidak pernah menuruti aturan. Akulah sang pembuat aturan. Berdasarkan keputusan, poin dadu ditentukan dari sisi yang ke atas saat benda itu berhenti bergerak. Peserta Gao Jin, total poin dadumu dinyatakan sah. Gao Jin menang. Gao Jin, kamu pasti sudah berbuat curang. Shui Wei, ini adalah kakak keduamu. Jika dibandingkan denganmu, dia sungguh jauh sekali perbedaannya. Saran saya untuk keluarga Lin, jangan biarkan dia bermain judi lagi. Dengan mental dan kecerdasan seperti ini, lambat laun dia akan hancur di meja judi. Tuan Gao, bagaimanapun juga, dia tetap kakak keduaku. Gao Jin, coba katakan sekali lagi. Lin Hongbo, sudah cukup.
Sudah kukatakan padamu sejak awal, Tuan Gao adalah tamu kehormatan yang kuundang untuk menyelamatkan ayah. Karena kamu sudah kalah, sekarang segera pergi dari sini. Apa kamu mau saya menghukummu dengan aturan keluarga sekarang juga? Ayo pergi. Mohon maaf Tuan Gao. Setelah ini kami dari keluarga Lin akan memberikan hukuman berat kepada Lin Hongbo. Itu hanyalah mainan anak kecil saja. Untuk apa saya marah padanya? Tuan muda pertama, Lu Hao, dari keluarga Lu. Mengapa mereka kemari? Tuan Gao, mereka itulah orangnya yang telah mencurangi papaku dengan teknik tipuan. Hari ini adalah hari yang telah kita sepakati. Jika hutang ayahmu tidak segera dilunasi, kami akan habisi dia. Ayah. Aku tahu kalian tidak punya cukup uang tebusan. Sekarang kalian hanya punya dua pilihan. Pertama, memihak keluarga Lu kami, dan menghormati keluarga Lu kami sebagai pemimpin. Kedua, melihatku membuat perhitungan pada Pak Tua ini dan menjual organ tubuhnya ke luar negeri. Sui Wei, jangan pedulikan aku. Kami keluarga Lin tidak akan mungkin menjadi bawahan keluarga Lu-nya. Beraninya kamu banyak bicara. Hei, Tuan Lu. Berapa banyak uang yang mereka berhutang padamu? Nah, siapa kamu? Namaku Gao Jin. Aku tamu yang mereka undang. Kamu hanya seorang tamu kecil. Tidak ada tempat bagimu untuk bicara di sini. Sebaiknya jaga mulut busukmu itu, agar tidak mendapat masalah. Lancang. Apa kamu tahu siapa Tuan Gao itu? Karena kamu meremehkan tamu kecil seperti aku ini, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku menang, lepaskan pria tua itu. Boleh saja. Tapi bagaimana jika kamu kalah? Aku siap menerima apapun. Hahaha. Siapa sebenarnya dirimu ini? Nyawa sampah sepertimu? Ingin ditukar dengan Lin Zhen. Dia itu kepala keluarga Lin. Jika Tuan Gao kalah, selanjutnya keluarga Lin akan tunduk pada keluarga Lu. Tadinya aku kira untuk membuat Lin Sui Wei bertekuk lutut akan sedikit sulit. Ternyata dia malah menyerahkan diri untuk dihancurkan. Baguslah. Jadi aku tidak perlu bersusah payah. Baik. Karena Nona Lin sudah bicara, kalau begitu kita lakukan saja. Namun Gao Jin, aku ingin mengingatkanmu. Jika Lin Zhen kalah, akan ada orang yang menebusnya dengan uang. Tetapi jika kamu yang kalah, hanya ada akhir yang menyedihkan bagimu. Aku sih tidak akan kalah. Katakanlah, mau main apa? 21. Apa kamu mengerti cara mainnya? Keberuntunganmu boleh juga langsung dapat kartu king di awal. Kartu sebagus ini mau kamu buang? Kamu benar-benar tahu cara main 21 tidak sih? Buang. 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 Banyak kartu bagus tapi tidak kamu ambil. Sekarang aku dapat kartu as. Sedangkan kamu dapat kartu 2. Aku mau lihat bagaimana cara kamu menang dariku. Ikannya hampir memakan umpan. Tambah? Apa? Kartuku as dan kartumu 2. Berani-beraninya kamu menambah kartu. Sedang main trik apalagi kamu. Karena kamu sendiri yang cari masalah, maka akan aku turuti. Ternyata benar kartu 2. Kartu ini sejak awal sudah dicurangi. Jika terus bertaruh, pasti akan berakhir buruk. Dia bahkan mendapatkan angka tertinggi, yaitu 21 hanya dengan 2 kartu. Ini, bagaimana cara menambah kartunya? Poin pertaruhanku sekarang 21. Kamu masih mau tambah kartu lagi? Tambah? Gao Jin, kartu milikku sudah 21 poin. Bahkan jika kamu menambah kartu hingga 21 poin, hasilnya akan tetap seri. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Tuan Gao, dia sudah mencapai 21 poin. Lebih baik kita menyerah saja. Dia terus mendapatkan 21 poin sekarang. Jika terus seperti ini, chip milikku juga akan habis. Apa aku tidak salah dengar? Aku memegang 21 poin yang sempurna. Bagaimana caramu mengalahkanku? Bisa menang atau tidak, baru bisa terlihat di akhir. Tambah kartu. Hanya berpura-pura saja. Aku ingin melihat, di hadapan 21 poinku, trik apa lagi yang bisa kamu mainkan? Memang benar kamu mendapatkan 21 poin. Tapi permainan yang kita mainkan adalah 21 poin gaya barat. Kartu yang paling penting adalah minimal 5 bintang. Tidak mungkin. Peluang 5 bintang, hanya 1%. Apalagi bandar itu sudah aku suap, mana mungkin memberinya 5 bintang. Tambah. Apakah itu 5 bintang? Kamu akan tahu setelah membukanya nanti. Gao Jin, pikirkan baik-baik. Jika kamu kalah, orang tua ini dan kamu tamatlah sudah. Tuan Gao, tenang saja, aku akan menepati apa yang sudah kujanjikan. Jika dia benar-benar berhasil menyusun 5 bintang, rencanaku untuk mencaplok keluarga Lin akan hancur. Bagaimana mungkin? Kamu benar-benar menang. Kemungkinan yang sangat kecil. Aku tidak percaya. Kamu kalah, dan aku menang. Jika kamu merasa aku bermain curang,
Kamu bisa memeriksa seluruh tubuhku. Bagaimana mungkin? Aku kalah. Aku benar-benar kalah. Yang berani bertaruh harus berani kalah. Bebaskan orang itu. Jika melepaskan Lin Zhen, keluarga Lin pasti akan membalas dendam di masa depan. Dan akan menghancurkanku, keluarga Lu bersama dengannya. Tidak bisa. Hari ini Lin Zhen tidak boleh pergi dari sini hidup-hidup. Baiklah. Aku akan segera melepaskan kepala keluarga Lin. Kalian tunggulah sebentar. Ayah, hati-hati. Ayah, dasar sekelompok orang bodoh, mengapa membiarkannya pergi begitu saja? Lu Hao, terimalah kekalahanmu. Sebagai pemimpin keluarga Lu, ternyata kamu sangat tak tahu malu. Aku rasa tidak ada lagi perlunya keluarga Lu ini tetap ada. Gao Jin, aku benar-benar meremehkanmu. Tak kusangka kamu lumayan hebat juga. Kamu pikir dengan menyelamatkan Lin Zhen, dia akan bisa menyelamatkanmu? Terang dia. Hari ini biarpun semua berakhir, aku akan membawanya ikut hancur bersamaku. Ayah, biarkan mereka mengantarmu pulang terlebih dahulu. Putriku sayang, apa yang kamu katakan? Tuan Gao sudah menyelamatkan keluarga kita. Jika aku pergi begitu saja, bukankah aku sama saja dengan si licik Lu Hao itu? Gao Jin, habislah kamu. Siapa? Aku. Senang bertemu dengan Anda, Direktur Chen. Chen Liu, ini urusan pribadi antara kami, keluarga Lu dan keluarga Lin. Aku sarankan Anda tidak ikut campur. Urusan pribadi kalian dengan keluarga Lin memang bukan urusanku. Tapi kalian tidak seharusnya menyerang Tuan Gao. Mungkin Anda belum tahu, Tuan Gao Gaojin adalah guruku. Dewa judi masa kini. Beraninya Anda menyerangnya, apa hukuman yang pantas untuk Anda? Apa? Dia dewa judi? Ini tidak mungkin. Ini tidak benar. Petugas, tangkap orang ini. Itu tunggu keputusan dari guru. Tuan Gao, orang-orang ini, bagaimana mereka harus ditangani? Guru, Lu Hao benar-benar lancang. Bukan hanya mencuri kepala keluarga Lin, tapi juga tidak mau menerima kekalahan, merusak aturan main. Sesuai aturan, seharusnya kita beri hukuman fisik pada tangannya. Tuan Gao, aku punya rahasia yang ingin kuberitahukan padamu. Bicara. 10 tahun yang lalu, seseorang mintaku, dia ingin aku menghabisimu. Nama belakang klien itu adalah Gao. Pasti keluarga Gao cabang kedua, Gao He, kan? Anda sudah tahu? Aku sudah lama menduganya. Bisa dibilang Anda telah memberikan petunjuk yang berguna. Meski hukumannya dikurangi, Anda tetap tidak bisa lolos dari hukuman. Liu, bawa dia ke kantor polisi. Baik. Tuan Gao, Tuan Gao, Tuan Gao. Guru, Hem? situasi sekarang cepat berubah. Apa rencanamu selanjutnya? Identitasku sudah terbongkar. Tidak ada gunanya lagi untuk terus bersembunyi. Aku akan kembali ke keluarga Gao sebentar untuk mengambil hak sebagai kepala keluarga Gao. Ini juga sebagai cara mewujudkan salah satu keinginanku. Aku akan pergi bersamamu. Masalah ini tidak sesederhana itu. Tunggulah aku. Kalau begitu kamu harus cepat kembali. Jika tidak, aku tidak akan menunggumu lagi. Baik. Ada apa, Fenger? Siapa yang membuatmu semarah ini? Ayah, Gao Jin sudah kembali. Apa? Dia masih hidup? Hidup? Ayah, apa maksud ucapanmu itu? Asal kamu tahu, mengapa dia menghilang selama 10 tahun? Bukankah karena dia gagal dalam penilaian keluarga? Merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya, makanya dia pergi bersembunyi selama 10 tahun? Omong kosong. Meskipun Gao Jin menyembunyikan kemampuannya sejak kecil, tapi penglihatan ayahmu ini sangat tajam. Dengan kemampuannya itu, jika dia bersaing denganmu untuk posisi kepala keluarga, kamu tidak akan punya peluang untuk menang. Lalu kenapa dia 10 tahun tidak pernah menghubungi keluarga? Karena aku mengirim orang untuk menghabisinya. Ayah, kamu mencelakai anggota keluarga sendiri? Jika hal ini sampai ketahuan orang lain, kita semua bisa hancur. Siapa yang akan tahu? Untuk saat ini, akulah yang berkuasa di keluarga Gao, dan aku melakukan semua ini hanyalah demi masa depanmu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tenang saja, sekarang seluruh keluarga Gao sangat menghormatiku. Jika bocah nakal itu bermaksud ingin merebut posisi kepala keluarga, hal itu belum tentu bisa terjadi. Ayah, aku sangat khawatir. Aku tahu apa yang kamu cemaskan. Sekarang, pergilah panggil semua petinggi dari berbagai kekuatan. Malam ini, aku akan menyuruh mereka semua untuk mencalonkanmu sebagai pewaris muda keluarga Gao. Terima kasih, Ayah. Bagus, pergilah. Baik. Baiklah, aku mengerti. Ada apa? Guru, baru saja ada kabar. Keluarga Gao sedang mengadakan upacara pelantikan. Cepat sekali mereka mempersiapkannya untukku. Bukan, itu dipersiapkan untuk Gao Feng. Harap tenang, Guru. Hebat sekali Gao He. Dulu dia bersumpah kepada ayahku, berjanji akan mengembangkan keahlian judi keluarga Gao. Tak kusangka, demi kekuasaan, dia justru menunjuk putranya yang memenangkan uang dengan cara kotor untuk jadi kepala keluarga. Guru, keluarga Gao tidak bisa sehari pun tanpa pemimpin. Selama Anda bersedia kembali, aku percaya mereka, para tetua yang benar-benar memahami seni judi, pasti akan memilih untuk berdiri di pihak Anda.
Belum tentu, aku sudah 10 tahun tidak kembali. Menggunakan judi untuk melawan judi, mereka sudah lama menganggapku sebagai orang asing. Keluarga Gao ini mungkin sudah menjadi kekuasaan mutlak bagi Gao He beritahu semuanya. Semua keluarga ahli judi yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Gaoku, pergilah ke kediaman keluarga Gao untuk menungguku. Baik. Selamat, selamat. Selamat, ya, Tuan Muda Gao Feng. Mulai sekarang, Anda adalah kepala keluarga Gao, yang akan memimpin kami menang di seluruh dunia. Hahaha. Terima kasih atas kasih sayang para tetua sekalian. Tenang saja, setelah aku mewarisi posisi kepala keluarga, posisi keluarga Gao di dunia judi global hanya akan menjadi lebih tinggi. Hahaha. Hari ini, tepat 10 tahun kakakku, Dewa Judi generasi sebelumnya telah tiada. Meskipun aku menjabat sementara sebagai kepala keluarga, tapi keluarga Gao tidak bisa tanpa pemimpin. Jadi aku berencana memilih salah satu penerus dengan pencapaian luar biasa dari generasi baru ini. Di atas sini, tercatat rekam jejak generasi baru keluarga Gao. Selama bertahun-tahun ini, aku akan menunjukkannya kepada kalian semua, agar kalian bisa memberikan suara untuk memilih penerus selanjutnya. Ini adalah putra kedua keluarga Gao, Gao Feng. Selama 10 tahun telah menang atas 18 ahli judi di Asia. Demi keluarga Gao di Las Vegas, dia telah memenangkan kepemilikan 3 kasino besar dengan total 15.000 pertandingan. Ya Tuhan, 15.000 kali bertaruh? Perlu apa lagi yang dipilih? Keahlian judi, Tuan Muda Gao Feng, sudah sangat sempurna. Posisi kepala keluarga hanya layak untuk dia. Aku merekomendasikan Tuan Muda Gao Feng. Aku juga merekomendasikan Tuan Muda Gao Feng. Tuan Muda Gao Feng. Aku juga mendukung Tuan Muda Gao Feng. Baik. Aku juga merekomendasikan Tuan Muda Gao Feng. Sepertinya, Anda sekalian terhadap putraku Gao Feng yang akan mewarisi posisi kepala keluarga tidak ada keberatan sama sekali. Ya, tentu saja. Tuan Muda Gao Feng menjadi kepala keluarga kami, itu sangat layak baginya. Jika begitu, mari kita keluarkan benda yang melambangkan posisi kepala keluarga, cincin Dewa Judi. Feng Er, kemarilah. Baiklah, ayah. Tunggu sebentar. Bukankah ini Tuan Muda Sulung Gao Jin? Dia kan karena perbedaan prinsip, sudah lama diusir dari lingkaran inti, selama 10 tahun ini tanpa kabar, kini tiba-tiba kembali. Jangan-jangan dia mengira punya kualifikasi untuk merebut posisi kepala keluarga? Gao Jin keponakan, kamu terlambat kembali. Upacara pewarisan sudah dimulai. Paman kedua, aku sebagai putra Dewa Judi, pewaris urutan pertama keluarga, di hari pemilihan kepala keluarga baru ini, aku bahkan tidak menerima satu pesan pun. Keponakan, kamu sungguh menyalahkan paman keduamu ini. 10 tahun ini kamu menghilang bak di telan bumi. Paman kedua sangat ingin memberitahumu, tapi tidak tahu harus mencarimu kemana. Lalu kenapa kalau kamu diberitahu? Gao Jin, selama 10 tahun ini, dengan mengandalkan prinsip konyolmu tentang melawan perjudian itu, kamu tidak menghasilkan sepeser pun untuk keluarga Gao. Dengan apa kamu bisa bersaing denganku? Posisi kepala keluarga Gao ditakdirkan menjadi milikku. Kamu? Berani sekali. Beraninya kamu tidak menghormati cincin Dewa Judi? Meskipun dia adalah tuan muda, ia tetap harus dihukum sesuai aturan keluarga. Gao Jin, kamu benar-benar tidak tahu aturan. Orang yang tidak tahu aturan itu adalah kamu. Posisi kepala keluarga ini seharusnya adalah milikku. Apa hakmu? Membiarkan putramu yang mewarisinya? Kurang ajar. Aku melakukan ini sesuai dengan aturan keluarga. Siapa yang mampu, dialah yang memimpin. Kamu pikir kamu layak menyebutkan aturan keluarga? Selama 10 tahun ini, aku telah berjudi ribuan kali. Membersihkan kasino bawah tanah, mempersatukan 7 keluarga besar, dan diakui sebagai dewa pelindung dunia judi. Dengan kualifikasi ini, apakah ada alasan bagiku untuk tidak mewarisi posisi kepala keluarga Gao? Apa? Jangan-jangan, dewa judi yang legendaris itu adalah Gao Jin? Dia? Mana mungkin? Paman kedua. Apalagi yang ingin kamu katakan? Meskipun kamu memiliki semua pencapaian itu, berdasarkan aturan leluhur keluarga Gao, masa penilaian ahli waris adalah 10 tahun, kamu sudah melewati masa penilaian itu, jadi semua pencapaianmu dianggap batal. Benar. Semua batal, itu tidak berlaku. Paman kedua, menurut pemikiranmu, kamu sedang memanfaatkan aturan keluarga untuk memihak putramu secara terang-terangan. Jika aku bilang batal, maka itu batal. Ini adalah keluarga Gao. Urusan di keluarga Gao adalah keputusanku. Jika kamu tidak puas, kamu bisa pergi dari keluarga Gao. Bagus sekali, semua keputusan ada di tanganmu. Jabatan wakil ketua yang kamu miliki itu diberikan oleh ayahku karena ia merasa kasihan padamu. Jika kamu bertindak seperti ini, apa kamu tidak malu kepada beliau yang sudah tiada? Diam. Posisi kepala keluarga ini seharusnya adalah milikku. Ayahmu lah yang merebutnya dariku dengan kelicikannya. Aku tidak ingin berdebat mulut denganmu. Turunlah dari jabatanmu hari ini dan berikan posisi pemimpin padaku. Maka aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Pemimpinlah. Ayah, jangan membuang waktu dengannya. Gao Jin, bukankah kamu mengaku sebagai dewa judi? Bukankah kamu yang paling menjunjung aturan? Urusan di keluarga Gao akan diselesaikan dengan cara keluarga Gao. Kita bertaruh satu putaran di sini.
Jika aku menang, kamu lumpuhkan tanganmu sendiri, dan jangan pernah melangkah ke dunia judi lagi. Jika kamu menang, posisi keluarga ini milikmu, bahkan nyawaku juga akan menjadi milikmu. Gao Jin, berani tidak kamu bertaruh? Jangan guru, ini jebakan mereka. Di keluarga Gao, mata-mata dan perangkap mereka ada di mana-mana. Nyawamu tidak ada harganya bagiku. Anda tidak akan berani. Posisi ketua sekte. Ini menyangkut masa depan jalan yang benar. Aku tidak bisa melepaskannya. Baiklah, aku terima taruhanmu. Gao Jin, ini adalah pilihanmu sendiri. Setiap perjudian harus memiliki aturan, dan apa yang dipertaruhkan adalah keputusan kami. Silakan saja. Ayah, ikannya sudah memakan umpan. Jangan terlalu cepat senang, ini masih terlalu awal. Gao Jin adalah putra kandung pamanmu. Ia mewarisi seluruh kemampuan leluhurnya, teknik judinya sangat luar biasa. Lalu kenapa? Ayah, metode melawan judi dengan trik licik yang ia gunakan hanyalah gerakan tanpa isi. Trik judi yang sebenarnya. Tetaplah tentang memenangkan permainan. Ayah, Gao Jin sudah 10 tahun tidak menyentuh meja judi. Ia sudah kaku, sedangkan aku tidak pernah lengah selama 10 tahun ini. Aku tahu, tapi untuk memastikan kemenangan mutlak, kita harus memilih permainan yang paling merugikan baginya, dan paling menguntungkan bagi kita. Ayah, aku sudah memikirkannya. Kita bertaruh mahjong saja. Mahjong? Benar. Mahjong memiliki banyak ubin, banyak sekali variasinya, sangat mudah untuk menyembunyikan, mencuri, menukar, dan memberi tanda pada ubinnya. Cara untuk menang sangat tak terhingga. Hal yang paling utama adalah, mahjong membutuhkan 4 orang pemain. Maksudmu? Kita akan mengatur orang kita di meja tersebut, dan saat tiba waktunya 3 lawan 1, setinggi apapun teknik anti kecurangan milik Gao Jin, bisakah dia waspada terhadap 3 orang sekaligus? Baik, mari lakukan itu. Aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa bakat saja tidak cukup di keluarga Gao. Kemenangan adalah segalanya. Baiklah semuanya, saya dan Feng Er telah membuat keputusan untuk menunjukkan betapa hebatnya keahlian judi keluarga Gao kami. Dalam pertaruhan perebutan tahta penerus ini, kita akan menggunakan permainan mahjong 4 orang. Gao Jin, kita berdua, ayah dan anak, ditambah dengan sesepuh keluarga yang sangat dihormati ini, kita berempat di meja yang sama untuk menunjukkan keadilan. Taruhannya adalah posisi kepala keluarga ini, dan juga kedua tanganmu. Kamu tidak keberatan, kan? Tidak masalah. Ayo kita mulai. Silakan. Anak muda, hari ini akan kubuat kau sadar bahwa selalu ada seseorang yang lebih hebat darimu, dan langit di atas langit. Sesuai dugaan dari keluarga pejudi legendaris, trik judi dari 3 orang ini memang jauh lebih kuat daripada yang di luar sana. Jika bukan aku, mungkin tidak ada yang bisa melihat rahasianya. Apa-apaan cara mengocok ini? Biar aku saja. Paman Gao, tolong bantu aku menyusun bidaknya. Siapa yang melempar dadu duluan? Paman Gao saja dulu. Baiklah kalau begitu, aku akan melempar dadunya lebih dulu. Lihatlah baik-baik, jurus andalan sepasang Phoenix menghadap matahari milikku. Trik Gao He untuk mengepung bandar ini sangat kejam. Gao Feng mengatur posisi, Paman Gao menghitung kartu, Gao He menukar kartu. Permainan ini sangat sulit dimenangkan. Yah, jangankan Tuan Muda Gao Jin, bahkan jika dewa judi generasi sebelumnya datang pun, tetap tidak akan bisa menang. Dua angka 6, ada trik kotor pada dadu yang dia lempar. Tuan Gao, ketiga orang ini sudah jelas menjebak kita. Gao Jin, anak muda, sekarang giliranmu mengocok dadu. Aku ingin lihat apakah dewa judi kecil ini punya sedikit saja keberuntungan ayahnya. Mereka bertiga memang bekerja sama, tapi... Jangan lambat begitu. Apa kamu takut? Berlututlah dan panggil aku kepala keluarga 2 kali. Maka aku akan melepaskan tanganmu kali ini. Jangan panik. Apa kamu sangat ingin kalah? Kalah? Kamu pasti masih mengigau, sedang bermimpi di siang bolong, ya? Cepatlah kocok dadunya, jangan banyak mengulur waktu. 11 poin. Hampir saja terkejar. Sayang sekali, keberuntunganmu kurang bagus. Sedikit lagi, jika Tuan Muda Gao Jin yang memegang bandar, mungkin ada peluang untuk menang permainan kartu ini. Teknik penentu dadu Gao Feng ini sudah terkenal sangat hebat. 12 poin ini sudah pasti menjadi bandarnya.
Karena bandarnya sudah ditentukan, kalau begitu mari mulai ambil kartunya. Mengatakan, aku mengulur waktu, ternyata kamu juga banyak bicara. Lihat saja sampai kapan kamu bisa berani mengandalkan omongan besarmu itu. Apa Tuan Gao bisa menang? Mengatur dadu, mengontrol bandar, menandai, menghitung kartu, sampai dengan curang menukar kartu, 3 trik kalian berkolaborasi dengan sangat rapi. Tapi aku sudah tahu cara main kalian untuk memenangkan permainan kartu ini. Tidaklah sulit. Gao Jin, ambil kartunya dengan benar, jangan mengacaknya. Maaf ya, pekerjaan utama saya adalah tukang panggang, saya jadi suka membolak-balik sesuatu. Kalian bertiga, mohon maklum ya. Teknik menentukan dadu bergantung pada urutan kartu yang tetap. Teknik menghitung kartu bergantung pada penanda posisi. Hapus tandanya, acak urutannya, maka kerjasama mereka bertiga akan berantakan. Dia sedang mengacak urutan kartunya. Jangan-jangan dia menyadari rencana kita? Tidak peduli trik apa yang ingin dia mainkan, semuanya tidak akan berguna. Paman kedua, aku akan mulai serius bermain sekarang. Ada apa dengan aura Gao Jin ini? Mungkinkah benar? Dia hanya pura-pura lemah? Paman kedua akan menantikannya. Guru, dia seperti sudah menjadi orang yang berbeda. Kartu 1 Bing ini seharusnya adalah kartu jatahmu. Tapi sekarang, apa yang kamu lakukan? Terlalu terburu-buru? Ingin melihat kartu apa yang kamu ambil? Tangan Gao Hei bergetar. Jangan-jangan Tuan Muda Gao Jin menyadari sesuatu? Meski kamu terburu-buru itu tidak berguna. Aku bahkan belum mengeluarkan kartu. 3 Wan, sekarang giliranmu mengambil kartu. Aku bahkan belum lihat kartuku. Kan sudah kubilang keberuntunganku sangat bagus. 6 Wan. Cuma sok hebat saja. 6 Bing. Dia seharusnya tidak boleh mengambil kartu itu. Gao Jin ini, apa dia benar-benar bisa lihat menembus kartu kita? Dia menemukan tandanya. Aku tidak percaya kamu masih bisa ambil yang ini. Benarkah? Apa yang sedang kamu tunjukkan di sini? Kamu pikir kamu benar-benar bisa mengambil kartu itu? Ambil. 2 kali berturut-turut. Sebenarnya susunan kartu apa yang ingin dibuat Tuan Muda Gao Jin? Susunan kartunya sangat bagus. Dia benar-benar mengambilnya. Ada yang tidak beres. 2 kartu ini, dia seharusnya tidak mengambil 1 kartu pun dari keduanya. Tidak benar, ada yang salah. Ternyata tidak ada tanda pada ubin mahyongnya. Hampir menang. 8 keping. Mereka bertiga bekerja sama untuk menjebaknya. Sekarang tidak ada satupun yang hampir menang. Tapi sekarang Tuan Muda Gao Jin justru sudah hampir menang. Apa susunan kartu kali ini memang sebagus itu? Kamu mengeluarkan 8 keping? Bukankah kamu butuh kartu tabung? Paman Gao, bagaimana kamu tahu kalau aku butuh kepingan? Sekarang giliranmu mengambil kartu. Gao Jin, jangan sok misterius di hadapanku. Yang kamu butuhkan adalah kartu tabung. Aku keluarkan 2 batang. Kali ini tidak akan aku sentuh. Kong. Dia benar-benar tidak butuh kartu koin ya? Kamu. Bukannya kamu butuh kartu koin? Mungkinkah tadi kamu membuang 8 koin hanya untuk memancing? Apa dia benar-benar sedang menyembunyikan kekuatan sebenarnya? Bagaimana kamu tahu aku butuh kartu koin? Kong. Dia melakukan 2 kali kong berturut-turut. Kartu apa sebenarnya yang sedang dia susun? 2 kali kong berturut-turut tapi dia tidak menang. Mungkinkah dia sedang mengincar susunan kartu itu? Maksudmu? Kong lagi. Mainkan. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu hasilkan. Kong lagi. Kamu sudah merencanakannya sejak awal? Kamu sengaja mengejar Kong? Tidak mungkin. Kong tertutup membutuhkan keberuntungan saat mengambil kartu. Bagaimana mungkin kamu bisa... Ini keberuntungan. Sudah aku katakan sebelumnya. Keberuntunganku hari ini sangat baik. Oh. Mohon maaf ya. Aku menang. Guru, ini adalah... 18 sarjana. Ini adalah 24 poin yang legendaris. Susunan kartu Yakuman. Dia menang. Dia bahkan sanggup melawan anak buah mereka bertiga. Tapi ternyata dia masih bisa menang. Wah, astaga. Kartunya ternyata sangat bagus. Bukankah kalian bilang bahwa kalian pasti akan menang? Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, kita telah meremehkannya. Insting kartu Gao Jin ini sungguh di luar nalar.
Paman, putaran berikutnya, kita harus menang. Gaujin, di putaran terakhir ini, jangan gunakan taktik pura-pura lemahmu itu. Ini hanya satu kemenangan saja, belum benar-benar menentukan hasilnya. Ayo lagi. Ganti cara mainnya. Aku tidak percaya kamu masih bisa menang. Gaujin, lihat tidak? Ini baru namanya mengocok kartu. Seberapapun hebatnya kamu mengocok, itu tetap saja cuma sekumpulan ubin mahjong. Lihat itu, aku akan segera menang sebentar lagi. Hahaha. Strategi kartumu itu sudah lama kami antisipasi. Gaujin, aku sarankan kamu menyerah saja sekarang. Bicara banyak pun tidak ada gunanya. Menang dulu baru dianggap juara. Satu bunderan. Aku tahu apa jenis kartu yang kamu susun. 3 naga besar. Tetapi, kamu tidak punya kesempatan lagi. Kartu berikutnya, aku pasti menang sendiri. Paman Gao ini sepertinya sudah memperhitungkan kartu milik Tuan Muda Gaujin. 3 naga besar ini adalah susunan kartu dengan poin penuh. Kalau begitu, silakan ambil kartunya. Sayang sekali, ini bukan kartu kemenanganku. 4 karakter. Kuberi kamu 1 kartu sampah dulu. Gaujin, kartumu sudah terbaca semua. Masih bermimpi mau menang? Aku sudah hampir menang sekarang. Gaujin, kami bertiga bergantian mengambil kartu. Bagaimana mungkin kamu bisa menyaingi kecepatan kami? Paman Gao ini pasti sudah salah menghitung kartu. Kartu 4 karakter ini pasti bukan kartu yang bisa diambil. Dia salah mengingat kartu. Sepertinya, Gaujin telah menghapus tanda yang dia buat. Di ronde sebelumnya, kalian juga bilang aku tak punya kesempatan. Tapi bagaimana hasilnya? Ronde lalu itu cuma kebetulan saja. Ronde ini aku akan segera. Sial. Kenapa keluar 8 bambu? Bagaimana mungkin semuanya kartu sampah? Kamu pasti sudah berbuat curang. Aku berbuat curang? Kok aku sendiri tidak tahu ya? Aku berbuat curang? Bagaimana bisa aku tidak tahu? Berhentilah pura-pura. Kartu pemenangmu adalah 4 koin. Sedangkan aku punya 3 keping. Selama aku tidak membuangnya, kamu tidak akan pernah bisa dapat kartu pemenangnya. Gaujin, bahkan jika kamu menukar kartunya, waktumu sudah tidak cukup lagi. Putaran ini, kami pasti menang. 7 laksa. Empat koin tidak ada? Apa mau 5 koin? Kebetulan sekali. Aku mau. Menang. Ini adalah. Ini Tuan Muda Gaujin. Tidak mungkin salah lihat kartunya. Menang palsu seperti ini akan membuatmu harus bayar ganti rugi pada 3 pemain lain. Gaujin, butuhnya 4 koin, tapi kamu menang dengan 5 koin. Kamu sudah gila ya? Guru, ini kan kemenangan palsu. Gaujin, beraninya kamu curang di pertemuan pewarisan ini? Tangkap dia. Tunggu sebentar. Gaujin, tidak bisa menjelaskan, kamu tidak bisa keluar dari pintu ini hari ini? Dia berbuat curang dengan ubin 5 bundar, sesuai aturan dia harus bayar ganti rugi ke 3 pemain lainnya. Jika tidak bisa memberikan penjelasan, hahaha. Lihatlah baik-baik. Kalian benar-benar berpikir, aku sudah tua dan pikun, sehingga tidak bisa membedakan ubin 4 bundar dan 5 bundar? Gaujin, kamu benar-benar menyebalkan ya? Bukankah faktanya sudah terpampang jelas di depan mata semua orang? Gaujin, apa kamu menganggap semua orang yang ada di sini sebagai orang bodoh? Siapa yang tidak bisa lihat bedanya 4 bundar dan 5 bundar? Ini jelas-jelas curang. Lihat yang jelas. Ini adalah ubin 5 bundar. Menunggu pasangan ubin berdua. Yang aku dapatkan adalah 5 bundar, dengan formasi 3 naga besar. Putaran ini, aku yang menang. Astaga. Benarkah ini sungguhan? Ini benar-benar 5 bundar. Tuan Muda Gaujin menang. Bagaimana bisa ini benar-benar 5 bundar? Aku sampai bisa. Salah mengenali kartunya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu pasti sudah curang. Beraninya kamu melakukannya di hadapan seluruh anggota klan dengan bermain curang? Serang dia. Geledah tubuhnya. Hari ini aku akan mengadakan sebuah pencarian bukti kejahatan secara nyata. Cepat serang. Tunggu sebentar. Aku mengaku.
Aku memang bermain curang. Hahaha. Namun, cara curangku beda dengan kalian. Paman kedua, caramu mencurangi adalah demi ketamakan, demi merampas harta benda orang lain. Caramu mencurangi adalah demi kesombongan, untuk menutupi kekurangan kemampuanmu sendiri. Kecurangan kalian menghancurkan reputasi sahabat keluarga Gao, membuat istilah teknik sulap tangan menjadi tercemar. Sedangkan caraku mencurangi adalah untuk mengungkap kebejatan, serta menghukum ketidakadilan. Setelah kalian bekerja sama membuat jebakan, dan menutup semua jalan hidupku, demi kebenaran, aku berhasil membuat perhitungan. Aku Gao Jin, meyakini penggunaan teknik untuk melawan judi, yang dipertaruhkan bukan hanya keahlian, tapi juga hati nurani manusia. Bicara yang bagus, hebat. Luar biasa. Keluarga Gao membutuhkan seseorang yang bisa membedakan mana yang benar dan salah, seorang pemimpin yang memegang teguh kebenaran. Aku keluarga Wang, mendukung Gao Jin. Aku keluarga Li, juga mendukung Gao Jin. Apa yang tuan muda kedua Gao lakukan selama bertahun-tahun ini, sudah lama kami dengar, hanya saja kami selama ini diam karena takut. Kalian mengkhianati ayahku. Kamu sudah kalah. Sesuai dengan perjanjian, aku mewarisi posisi pemimpin klan. Mulai hari ini, aku, Gao Jin, mewarisi posisi pemimpin keluarga Gao, dan mengibarkan panji teknik anti-judi. Hormat pada pemimpin klan. Hormat kami, pemimpin klan. Xiao Dao, tolong urus tempat ini. Berdasarkan peraturan klan, bagi siapapun yang bersekongkol dengan orang luar, untuk merampas harta keluarga, lenyapkan kemampuan seninya, dan usir dari keluarga Gao. Baik, Guru. Aku masih ada kencan, aku tidak boleh terlambat. Jangan urusi aku. Ku bilang aku tidak mau. Gao Jin, Ada apa? Kamu tidak ingin bertemu denganku?